Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk acara ini dong. Waduh, terima kasih banyak. Selamat datang di acara yang keren banget yaitu webinar Ngabuburit Asik 2021. Kenapa disebut asik? Karena sore-sore begini kita asik-asikan ngobrol-ngobrol bisnis gitu kan, sama narasumber yang paling keren saya bilang, karena pastinya para hadirin yang ada di rumah gitu ya sudah pernah nyobain minimal satu potong ya kan, biasanya tetangga gitu kan, biasanya ada oleh-oleh gitu kan, minimal satu potong udah pernah ngerasain produk dari beliau ini. Nah, hari ini spesial sekali karena ada banyak sosok-sosok yang menginspirasi kita semuanya. Nanti siapa saja nanti akan saya kenalkan satu persatu, tapi yang jelas perkenalkan, nama saya adalah Angga Prameswara yang akan menjadi host selama acara ini berlangsung. Dan nantinya akan banyak sekali giveaway, banyak sekali hadiah-hadiah yang akan kita share, kita akan kasih kepada hampir ada 200-an partisipan yang ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman, yang pertama kali giveaway yang akan saya kasih pertama kali adalah silakan untuk mengisi kolom absen terlebih dahulu, karena nantinya akan ada 100.000 rupiah yang akan kita share di link aja untuk 20 peserta yang absen pertama kali. Nah, silakan di kolom chat sudah ada linknya. Silakan untuk bisa diisi. Nanti akan ada 100.000 rupiah untuk 20 orang yang beruntung dan yang pertama kali untuk ngisi kolom absen. Bukan hanya itu aja, nantinya seperti yang teman-teman di rumah lihat gitu ya, nanti juga akan ada bagi-bagi hadiah juga buat 6 penanya terbaik, masing-masing 200.000 rupiah. Dan di akhir acara, waduh, ini yang paling keren nih, kita akan bagi-bagi uang dengan total jutaan rupiah lewat giveaway, lewat tantangan yang akan kita kasih. Tapi nanti kita akan kasih ke teman-teman informasinya. Namun sebelum kita mulai ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Angga dan juga istri dan juga Pak Ponco. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lengkap, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya acara ini berjalan lancar dan bermanfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang banyak. Silahkan buat yang di rumah dan juga yang di sini, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, waduh, layar udah lengkap, tadi kelihatan sudah lengkap banget. Di sebelah kiri saya ada Mas Anggara. Selamat sore Mas Anggara dan juga istri. Aduh, Rizka namanya. Bu Rizka. Dan di sebelah situ ada yang spesial. Waduh, MC magang saya. Harus Ya. begini ya, harus begini. Itu MC magang saya ya. Iya. Pak Ponco ya, Pak Ponco, apa kabar Iya. Pak Ponco? Alhamdulillah baik. Mas Angga ada yang kelupaan. Apa itu Pak? Spesial sebenarnya. Ya. Ada pelanggan kita Ya. yang sekarang ini menikmati via Zoom. Iya. Ada juga sebagian yang menikmati menggunakan YouTube. Ya. Khusus untuk pelanggan yang Zoom itu karena mereka masuk sebagai kategori high value customer-nya Telkom. Iya. Ya, dan mereka ini punya cukup banyak keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya ketika kita ada acara seperti ini, mereka langsung akan dilibatkan, boleh bertanya, boleh langsung berinteraksi dengan narasumber kita kali ini. Oke, beri tepuk tangan yang paling meriah dong buat para penonton nih, ya kan, para audiens gitu. Nah, Pak Ponco, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol sama Mas Anggara dan juga istri, ya kan, monggo Pak Ponco, ada sesuatu nggak yang ingin disampaikan? Ya, sedikit banyak Mas Angga ya. Nama kalau saya nggak salah tuh tulisannya Anggara Kasih, kemudian Nugraha Jati, bener ya namanya? Sebenarnya namanya Anggoro Kasih Pak. Oh, Anggoro Kasih. Kliwon Pak. Anggoro Kasih ya bener. Beliau ini lahirnya di Selok Kliwon, jadi hati-hati ya itu kan. Karena kalau pakai kliniknya Jawa itu, kalau beliau mohon maaf nggak mendoakan gitu kan. Kalau nanti punya kubur sendiri, namanya kadang-kadang diubah. Kalau perlu pakai nama Rebo Legi, gitu. Namanya diubah-ubah. Kenapa? Karena kalau enggak nanti kain maurinya diambil macam-macam gitu ya, ya. Katanya gitu ya. mitosnya gitu. Hari ini juga Mas Anggoro memberikan cahaya buat kita. Karena kalau lampu-lampu seperti ini biasanya gelap. Ya. Ya, hari ini kelihatan lebih terang Pak buat kita. Pantulan ya Pak ya. Apalagi juga ada juga seperti juga namanya juga bagus tuh, Anggoro Kasih gitu kan. Anggoro Kasih, kemudian Nugroho Jati. Itu ada ambisi keinginan beliau untuk memberikan cintanya yang tulus kepada
hadirin yang hadir di sini dan juga para pelanggan HFC dan seluruh pemirsa di YouTuber. Waduh, keren banget. Bener nggak, Mas? Bener nggak, Mas? Ye, Keren ya. Ngarang doang pada saya. Rex Pasi. Oh, ada respatinya ya. Jadi Weton, Pak. oke. Kalau yang sebelah kanan saya ini namanya Rizka ya. Ya, Rizka kalau Wahyu teman-teman saya Ramadan. bilangnya Rizka itu rezeki senang tetap berkasih. Asik. Bener nggak Bu ya? Jadi kalau sudi senang sedih sama Mas Anggoro itu tetap aja ya berkasihnya tidak lupa Bu ya. Iya, berarti yang ditanyain bukan Bu Rizkanya, Pak Anggoronya ditanyain. Berkasih gak ini? Ini karena tadi kita ngomongin masalah bisnis ya. Iya. Karena biasanya kalau ngomongin bisnis itu berdua gitu, apa bisa membedakan antara profesional di dalam bisnis maupun pekerjaan. Nah, Gimana nih? itu. Kita mulainya dari mana nih dulu? Bener. Kayaknya mendingan ke Bu Rizka dulu. Bu ya. Rizka, Monggo, Bu. karena Korban, kelihatannya korban, Menteri ya. Keuangannya Bu Iya. Rizka gitu Iya, ya. karena kalau enggak ya nanti diungkurin di kalau tidur. Gimana tuh Bu? Suami istri nih bikin bisnis bareng. Jadi ya hampir banyak pertanyaan yang sama gitu Pak ketika kita memulai usaha duaan Iya. gitu. Gimana sih kok apa namanya bisnis duaan gitu suami istri gitu. Nggak Apa bosen nggak gitu ya? sering bosen terus Oh. juga berantem Oh, ya, gitu. Pak, ya. Oke. Terus juga ego juga kan Pak, Oke. jadi banyak gitu. Nah, salah satunya ketika di awal memang begitu sih Pak. Jadi kita dulu ya berantem mulu gitu karena Oke. apa namanya kita punya pandangan yang berbeda, sudut perspektif yang berbeda gitu Iya. dan akhirnya salah satu solusinya adalah kita cari orang ketiga nih Pak. Oh, ada orang ketiga. Alhamdulillah ternyata. Ini saya langsung berubah. Berubah. Juga Kalau pelajaran ngomong kita. yang ketiga hati-hati. Satu-satunya yang mengizinkan ada orang ketiga, Pak. Oh gitu ya. Orang Bukan yang ketiganya- syarat yang ketiga ya, karena syarat ketiga itu langkai dulu sama saya. Gitu, kan. Jadi Gimana, Mas? orang ketiga ini maksudnya adalah bisnis coach kami gitu Pak. Oh, jadi Hampir bukan- aja ya. Nah, Deg-degan, jadi kita saya duduknya pikir balik sudah- lagi nih, enggak ya? Jangan Lanjut, lanjut. makannya. Oke, Ya, oke, jadi oke. kan karakternya kalau Mas Angga ini orangnya ngegas banget gitu. Ya. Sedangkan saya karakternya rem banget gitu. Mm-mm. Jadi orang ketiga ini dia sebagai kopling kita gitu sih Pak. Hmm. Seperti itu. Jadi itulah orang ketiga Pak. Jadi bukan yang ketiga bukan Iya. Pak gitu. Tiwa saya seneng mau ngasih pelajaran atau apa gimana gitu Gimana tanya-tanya caranya gitu. mendapatkan yang ketiga gitu ya? Iya, gimana caranya dapat Satu aja izinnya nggak gitu. habis-habis, nggak? Oke, itu tadi kan memulai bisnis, kemudian apa namanya, itu diawali ketika mereka Mas Aga kuliah atau ketemunya seperti apa, sehingga ketika apa namanya berbisnis bisa matching walaupun ada dua perbedaan gitu, dimulai pada saat apa? Atau punya ide apa sehingga bisnisnya dijalankan berdua? Jadi sebelumnya kan saya profesional Pak. Ya. Jadi sebelum nikah saya profesional, beliau udah wirausaha. Hmm. Oke. Jadi usaha bakso ya waktu Bakso. itu. Bakso, oke. Nah setelah nikah kemudian saya lihat nih potensinya gitu. Sebelum pas kerja kan juga saya jualan juga. Hmm. Jadi jualan kerudung, jualan ya apa aja lah yang bisa dijual gitu kan. Terus pas Asal nggak jual saya aja. Nah, Jangan terus dong, pas, Pak. suami usaha bakso, saya lihat potensinya gitu kan di teman-teman itu ketika lembur gitu kan, mereka kan cari makan tuh Pak di luar. Ya. Nah akhirnya kenapa nggak saya sediain gitu, toh ada pantry, udah ada peralatan untuk masak gitu kan. Akhirnya saya coba bawa saya kemas kecil gitu kan, kalau suami kan lebih usaha bakso gerobakan. Jadi saya kemas kecil-kecil gitu untuk satu porsi lengkap dengan bumbu dan juga sambel, pokoknya komplit lah tinggal makan gitu kan. Oke. Nah akhirnya saya bawa itu dari yang tadinya satu ruangan, akhirnya jadi nyebar ke ruangan-ruangan lain gitu. Oke. Sampai saya kewalahan bawanya gitu kan, sampai akhirnya misalnya siang-siang suami kirim bakso lewat apa namanya nitip bis gitu kan, saya Ya. ambil di poolnya seperti itu. Jadi Malu nggak gitu? Diomongin, wah udah kerja masih aja jualan di kantor Iya. gitu kan. Terus habis itu lihat suami bawa barang-barang gitu kan. Di rumah ganteng, tapi begitu di jalan kok letek. enggak sih Pak. Ganteng ini karena- baru, Pak. Oh iya, gantengnya baru ya. Oh, gantengnya baru ya, ya, gantengnya ya. baru ya. Berarti dulu-dulunya letek berarti ya. Oke. Terus gimana? Ya enggak Pak, karena kan ya apa namanya? Toh kita kan juga cari rezeki halal gitu ya Pak. Oke. Jadi ya udah gitu. Jadi kita usaha aja, fokusnya di situ. Ya dari tadinya yang udah nyebar ke
ruangan-ruangan lain, terus akhirnya saya hitung-hitung, kok lumayan ya gitu, hasilnya malah lebih besar daripada saya kerja gitu Kerja, kan. oke. Ya udah akhirnya Bismillah resign gitu. Waktu resign pun juga ya pasti banyak yang nggak mau gitu, banyak yang nggak ngizinin gitu. Oke. Salah satunya orang tua saya gitu kan. Oke. Kamu udah kuliah gitu, udah kerja enak gitu, kenapa kok malah mau jualan bakso gitu kan Pak. Jadi ya udahlah Bismillah gitu. Akhirnya setelah dapat restu orang tua, ya udah kita akhirnya mulai usaha bakso waktu itu. Nah setelah bakso ternyata nggak lama nggak sesuai prediksi nih Pak. Ya. Jadi apa yang kita hitung-hitung kayaknya bagus gitu ternyata nggak sesuai prediksi dan akhirnya baksonya nyungsep. Oh, oke. Waktu Ya. itu udah nyungsep ya di awal-awal ya. Iya. Ya. Kalau Menarik, begitu Pak. nyungsep itu 11. gimana rasanya Mas Aga ya? Posisinya gini kan, sudah mengorbankan istri yang Iya. sudah bekerja, kemudian tadi bisnisnya nyungsep, dan saya dengar sampai motornya enggak ditarik sama leasing. Iya, ditarik sama leasing gitu loh. Terus rumah juga nggak sempat dibayar, cicilannya telat bayar. Gimana rasanya itu? Ya pas Jangan dari dijawab baik-baik aja ya. Karena sekarang saya yakin nggak akan baik-baik Iya, aja nggak akan gitu kan. baik-baik aja. Istrinya resign, nggak ada Iya. kerjaan, terus habis itu suaminya nyungsep kemana-mana gitu. Itu pasti nggak akan baik-baik saja itu. ya dari pertama waktu dia nikah sama saya udah sekolah tinggi-tinggi, nikah sama tukang bakso gitu. Oke. Iya. Ya kan, terus udah gitu nikah, habis nikah bangkrut malah Jadi kan. sebenarnya yang malu Mas atau Mbak istri. Rizka? Nggak, mungkin lebih tepatnya orang tuanya saya Mbak ahli Rizka. orang tuanya Mbak Rizka ya. Ahli syukur, ahli istighfar. Alhamdulillah. Ya. Yes. Nah, dari situ habis nikah usaha bangkrut kan malah kan. Dari situ Iya. cicilan kita dulu kan ada suka ikut workshop gitu kan. Iya. Ada hutang itu mulia dan indah, Oke. mulai usaha dengan berhutang dan Oke. lain-lain. Nah, Oke. kita cuma pakai ini ya kartu Kartu kredit kredit. 3. Oke. Dulu kan zamannya Gestun. Ya, Wah, Gestun. Gesek tunai gitu Iya, kan. Karena iya. nggak punya modal, mau pinjam ke bank nggak bisa. Mau mulai usaha tapi butuh modal tapi harus ada usaha kan. Iya. Akhirnya salah satu ininya di situ. Iya. 3 kartu kredit, limitnya cuma 3 juta ya Bu ya, 3 jutaan. Oke. Terus ada rumah, motor, 3 buat operasional, Oke. mobil. Nah itu setiap pas bangkrut itu setiap hari dapat surat cinta. Oke. Surat cinta dari bank, 3 bank itu ya kan. Nah, Iya. terus udah gitu dari mobil, dari dari motor. Motor. Nah, suatu saat pas ibunya Rizka datang Iya. ke Bogor, Iya. itu kok nggak tahu kenapa kok pada kumpul semua debt collector pada saat yang sama. Biasanya datangnya satu-satu gitu loh. Bukannya Iya, iya. skenario kan supaya yang bayar Ah. bukan Itu yang kalian nyuruh berdua, ibunya gitu Mbak ya. Rizka itu Nah, itu sebenarnya. Kata ibunya mungkin gini, Angga, kamu dapat Rizka itu anugerah, Iya. tapi kami musibah. Nah itu pas pulang, Pak kok mukanya ibu sama bapak kok berubah Iya, gitu kan, iya. berubah ibu kan berkaca-kaca Iya, gitu. iya, iya. Kenapa ya? Terus dari itu bapak tiba-tiba ngasih surat gitu. Waduh, surat Oke. cinta. Wah, tadi datang Iya. tiga-tiganya semuanya nih. Saya bilang, kok ngepas sih? Saya bilang. Hmm. Nah, tapi kita jelasin, Pak, Bu ini lagi proses dan lain-lain. Nah, terus kan ibu kan namanya orang tua ya sama Iya. anak. Ngecek-ngecek dompet apa gitu kan pas kita lagi tidur. Pas ngecek dompetnya dia ada surat gadai. Oke. Surat gadai cincin nikah. Oke. Nah, itu ditambah lagi makin Waduh. shock gitu kan. Waduh. Nah, udah gitu cincin nikahnya salah tulis alamat, salah Oke. nomor telepon, jadinya bener-bener hilang Hilang. gitu. Oke, oke. Nah, dari situ tapi justru Tapi bukan ketika ada keinginan untuk menikah lagi kan? Maksudnya kan calon yang sama, ya maharnya tetap yang baru gitu bukan? Ya? aktenya nggak ada itu nggak ada expired date ya. Oke, siap. Oh, belum balik. Nah, guyon ya Bu. Kalau serius nggak apa-apa kok. Mas. Syariat Islam. Oke, terus. Lanjut Mas. Nah, di situ justru pas di titik terendah itu, kalau dulu kita punya mindset bahwasanya untuk mulai usaha itu butuh modal gitu loh. Modal dulu. Nah, ternyata pas pada saat titik benar-benar terpuruk, ketika kita nggak punya jalan balik, Ya. nggak cuma ada jalan satu-satunya adalah jalan maju. Ya. Apapun kita lakukan kan Pak. Hmm. Akhirnya dengan uang yang ada, tinggalin berapa gitu? 400-500 ribuan. 500 ribuan. Sekarang 400-500 ribuan. Terus apa itu? Jualan ganja? Apa tuh? Sabu-sabu gitu nggak? Gimana? Ini jadi dengan ada uang ada itu, Heeh. otak kita jadi kreatif gitu. Ya.
mepet Jadi pakai kreatif. iya, Iya, bener iya. otaknya jadi melar, jidatnya jadi tambah lebar. Oke. Nah, Oke, saya tahu alasannya sekarang kenapa. Ya oke. Itulah terang ya. idenya muncul gitu. Nah waktu itu terinspirasi dari teman ada di Batam waktu itu ya Bu Ya. ya. Ada di Batam. Ya. Dia, di Batam kan nggak sebesar di Bogor. Karena waktu Oke, itu kita tinggal di kecil Bogor. memang. Jumlah penduduknya nggak banyak, jumlah wisatawan yang ke Batam nggak banyak. Oke. Tapi dia berhasil meng-create satu oleh-oleh. Hmm. Karena dulu mindsetnya oleh-oleh itu harus dari nenek moyang, harus yang sudah puluhan tahun, harus sudah turun temurun Iya. lah gitu kan. Tapi dia mendobrak mindset bahwasanya oleh-oleh itu bisa diciptakan. Dan itu di kota kecil, di Batam, bukan kota besar ya, dan bukan tujuan pariwisata. Kalau saya bilang, kita diskusi, kalau di Batam bisa, dengan meng-create oleh-oleh itu, di Bogor harusnya jauh lebih bisa. Oke. Karena potensinya besar. Ya. Konten lokalnya ada. Tadinya kan gagal bisnis ada Ya. di Surabaya ya. Ya. Kalau Di nggak salah Bogor. Di menggunakan Bogor, Bogor. di Bogor. Itu Kita, waktu itu buat baksonya bukannya di Klampis awalnya tuh. itu kita magangnya di Magangnya Klampis. di Klampis. Di situ. Selanjutnya jualannya tetap di Jauh Bogor. di Bogor. Hmm. Karena waktu itu lagi kuliah, sekalian magang di situ. Oke. Iya, iya, iya. Magangnya di tukang bakso. Oke, keren Akhirnya banget. Kemudian menciptakannya apa? Dengan 500 itu apa yang diciptakan? Jadi yang kita Dan dari mana ide kenapa harus dijual seperti apa? Iya, jadi ketika dilihat kan kita biasanya bakso itu produksi untuk bisa kita simpan selama 6 bulan. Pak. Ya. Iya, iya. Nah kalau kue ini kan expired date pendek. Pendek banget. 2 hari layak jual, 4 hari layak konsumsi. Kalau ditaruh kulkas 7 hari layak Ya, konsumsi. bener. Nah itu kan berarti mepet banget nih, beda polanya. Tapi karena memang kepepet, oh, kayaknya ini jalan deh Bismillah. Pas jalan dengan 500.000 itu kita dapat apa aja? Dapatnya apa ya? Loyang, terus apa lagi? Dapat kukusan, Kukusan sama satu bahan baku sama sih. bahan baku. Nah mixernya dari mana? Mixernya minjem punya Oke. orang tua. Terus dulu pernah nyoba ovennya juga pinjem punya Oke. orang tua. Kukusan nggak ada waktu itu. Oke. Nah dengan modal seadanya itu sama beli tray coklat ya waktu itu. Kalau ibu-ibu biasanya ada ke toko bahan kue, Ya, ya, ada ya, tray ya. coklat Bener, yang bener. buat brownies. Nah kayak itu. Dan pertama kali kita brandnya pakai stiker. Kita ngenyetak, terus kita gunting, kita tempel di situ. Itu total 500.000 tuh. Perkiraan Iya. sekitar 400-500 ribuan. Oke, oke. 400 ribuan. Nah, dari situ kita mulai, kita pas pertama buat, tetangga kita nyium baunya. Oh. Nah, nyium bau wangi-wangi kan. Iya, iya, Mungkin iya. bapak-bapak, ibu-ibu pernah ada tetangga buat, cuma kecium wanginya Iya, doang iya, gitu iya. kan. Heeh. Di Kalau summer, saya punya tetangga yang kecium bau busuknya ya. ada tetangganya di sini. Ya. Oke. Nah, dari situ Komedi Pak kecium, Boy. kecium, terus nyamperin ke kita Iya. gitu kan. Kok enak gitu. Bau apa ini enak dan lain-lain. Ini Bu, apa kita lagi percobaan. Aku mau dong beli. Oh ini dia, Oke. kita jual lah langsung alhamdulillah. Harga pertama berapa waktu itu masih ingat nggak? 25.000. 25.000 dan itu masih mau beli. Masih mau beli pakai tray dia gitu-gitu. Oke. Itu benar. bukan nggak pakai sayap dia ya. Nggak pakai sayap ya, bukan ya. Apa Benar-benar orang. ya, Napak begitu ya, Pak, napak. Iya, jangan-jangan itu malaikat Iya, gitu ya iya, kan? Beneran kan? Yang bidadari sini. Oh iya, 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 iya. Asik. Ah, masa menjilat mulu. Biar bikin poligami. Lanjut. Jadi apa? Jadi sampai mana tadi? Iya, sampai ada malaikat Ada yang malaikat tiba-tiba mulai ya. beli. Jual 25.000. Tapi untungnya kok enak gitu, baunya kayak enak gitu kan. Iya. Percobaan pertama Pak, sebelumnya Mbak Rizka udah pernah bikin Tester, sesuatu tester. gitu. Nah, belum. Jadi pas ibu kan ibu datang. Nah, Bu, waktu itu kita pas habis bangkrut, kita kontak ibu ya, mau Oke. mau percobaan. Nah, kita butuh bantuan karena kan nggak punya skill Ya. di Bikin kue, kue, bikin kue. bener. Nah, akhirnya minta tolonglah ibu-ibu Surabaya, ibunya Rizka. Oke. Minta bantuan, akhirnya datang ibu percobaan. Dari situ percobaan sama ibu. Karena ibu-ibu kan biasa suka nyimpen resep, Ya, kalau ya, dengerin ya. radio gitu kan. Nah, dari situ asal muasalnya resep. Jadi ini resepnya boleh dibagi atau hanya ditumbuk di harta karun masuk atau gimana? Kayak Gimana? SpongeBob gitu. Oh ya, gimana bisa memastikan bahwa ini resepnya akan kemungkinan laku dan sebagainya gitu kan? Atau basis willing atau seperti apa? Sebenarnya sih resepnya standar ya Pak. Ya. Jadi ibu saya pun juga dapatnya tuh kayak misalnya dengerin kalau di Surabaya itu kan ada Radio Carolina tuh Pak. Ya, oh zaman Yang- dulu banget. Iya, gitu. di share apa resep-resep. Nah itu ibu saya Bener. nyatetin itu gitu. Nah dari situ dari resep itu kemudian kita modifikasi gitu. Kita sesuaikan dengan apa produk yang akan kita
sasar gitu kan Pak. Jadi kan kalau di Bogor kontennya lokalnya itu kan talas ya Pak, Iya. talas gitu. Jadi resepnya sih resep biasa gitu. Nah akhirnya kita modifikasi, kita pakai bahan talas itu sebagai konten lokal gitu. Jadi story-nya kita bangun di situ. Kemudian namanya sendiri di Surabaya ada lapis Surabaya gitu. Ya udah kita bikin aja lapis Bogor di Bogor gitu kan. Akhirnya dengan nama lapis Bogor Sangkuriang ini kemudian kita kasih Sangkuriang kenapa Sangkuriang? Sangkuriang, kenapa Sangkuriang ya karena waktu itu kan buatnya buru-buru ya Pak, karena Iya, iya. kita gimana caranya besok bisa makan gitu kan. Waktu itu fokusnya cuman ke situ gitu, Iya, iya. fokus usahanya. Jadi akhirnya ya udah namanya apa ya udah Sangkuriang aja karena ini diciptakan semalam gitu kan. Jadi Oke, dalam semalam Sangkuriang gitu ya. Untuk bukan Roro Jonggrang ya waktu itu ya, karena kan di Jawa Tengah itu. Iya, Kalau jadi itu karena nanti di ngomongin Bondong, ntar dulu. karena Ini Jawa yang menarik Barat ini, jadi Iya, iya. membuat barang kemudian dihargai satu bungkusnya 25.000. Jadi berapa itu kira-kira waktu itu? Jadi cuman 2-3an gitu sih Pak. 75.000. Nah, terus Satu gagal reject ya waktu itu. banyak Itu pun satu gagalnya. gagal reject, Terus oke. bagaimana kemudian diyakini bahwa kita udah kehilangan uang 500.000, Ya. kemudian ini balik cuma 75.000 gitu. Kenapa bisa balik lagi? Kan itu truma yang kemarin belum selesai, ini cuma baliknya 75. Bagaimana Mas Angga bisa atau Mbak Tisa bisa bangkit kembali gitu? Jadi sebenarnya saya tanyakan kalau kayak kita flashback gitu, Dek, kamu pernah nggak ngerasa miskin gitu atau ngerasa susah gitu? Nggak pernah gitu. Oh, so sweet banget. Enggak, Ya karena kita kan ampun. percaya sebenarnya Mbak itu bukan ngegombal ya? Bukan, Mas bawaan dari dulu, bawaan dari kenal memang gitu ya? Aku ngadem-ngademin hatinya suami yang lagi panas sebenarnya. enggak, kalau misalnya kita kan kalau kita kan belajar NLP Pak, Iya. Neuro Linguistic Programming. Di situ kan Iya. bahwasanya kesuksesan, kegagalan itu semua berpola. Oke. Akhirnya kita belajar mencari pola kan Pak. Pola itu maksudnya pola kerjanya, strateginya. Tapi yang salah satu yang paling penting adalah pola mindsetnya. Oke. Karena ketika saya belajar dari NLP itu, saya coba introspeksi ke diri kita masing-masing. Dulu kita waktu lagi susah begitu, lagi kejar debt collector dan lain-lain, Ya. ibu nangis. Kamu pernah nggak ngerasa susah? Nggak pernah ngerasa susah. Hmm. Kamu pernah nggak malu nggak? Nggak malu. Oh mungkin itu jadi salah satu kunci kenapa kita bisa terus bergerak. Jadi ada orang yang ketika dapat susah, dia kayaknya nggak stuck gitu loh. Nah, Mas Agar ini paham dengan NLP dan pintar dengan NLP. Jangan-jangan mbaknya sehat kan? Jangan-jangan hipnotis. Iya, jangan hipnotis nih. Kan enggak kan? itu bukan Pak, itu Uyakuya Pak. Oh, iya. Jadi hati-hati teman-teman yang di sini siap-siap dihipnotis. sama Mas Angga, ya. Oke, lanjut Mas. Iya, jadi ketika dari situ kita paham, oh ternyata ketika orang sukses, orang gagal itu punya pola. Salah satu paling penting mindset. Nah, kita mau memodeling terus-menerus pola kesuksesan yang sudah kita anggap itu sukses ya Pak ya. Nah, salah satu polanya adalah tidak kalau lagi jatuh susah ya nggak merasa susah, Ya. terus optimis, Ya. terus cari jalan keluar, dan itu yang kita lakukan ketika kita lagi di titik yang terpuruk lah pada saat itu menurut kita. Seperti itu. Jadi ketika dari 500.000 itu jadi 75.000 itu kan terus berputar Pak. Ya. Kita terus dari situ ada margin, terus puterin lagi dari 2 box ke 4 box ke 6 box, terus putar jadi 8, jadi 100, jadi 1.000, 10.000 dan seterusnya. Oke, mindset yang paling pertama yang perlu diyakini sama setiap orang berarti ya. Untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Ya, Iya. salah satunya mindset. Ini juga buat pelajaran juga buat teman-teman yang di IndiHome khususnya ya, yang jualan di masa pandemi. Ya. Harusnya nih apa yang disampaikan Mas Anggar ini juga jadi pelajaran berharga. Bukan hanya ke yang jualan IndiHome juga nih. Ya. Bagi pelanggan IndiHome juga yang sekarang berusaha dan mencoba untuk bagaimana bangkit dari usaha. Ini pelajaran yang luar biasa yang mungkin bisa ditiru, dimodifikasi karena tadi Mbak Rizka bilangnya setelah diamati, ditiru, dimodifikasi dari resepnya Radio Karolin. Nah, Ya. ya Radio Karolin. Benar. Ini mungkin catatan yang berharga.
Ini poin untuk kita semua, terutama yang hadir di sini. Bener Dan ilmu sekali ini itu, Pak. Jadi nggak bisa di nggak bisa diapain, nggak bisa iya, ditiru. Itu harus iya. dari diri sendiri ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, nah ini Jadi kalau kita mungkin ngomongin soal kalau tantangan, boleh menambahkan Nggih, Pak, monggo jadi silakan. intinya adalah kita fokus pada solusinya, bukan fokus Oke. pada masalahnya Oh. gitu. Karena ketika kita fokus pada solusi, dapat tuh solusinya. Tapi kalau kita fokus pada kegagalannya, akhirnya ya mentok di situ gitu. Karena what you are focused on, energy will flow gitu kan. Jadi Oh, pinter bahasa Inggris. iya, kok tumben. Baru tahu loh. Aduh. Ini jadi benar-benar ternyata dia ada di hipnotis. Beneran hipnotis ini kelihatannya. Berarti fokus sama solusinya ya, jangan fokus sama masalahnya. Betul. Tapi tantangan terbesarnya apa nih dari awal 500.000 ya kan, terus habis itu bikin tim ya kan, tantangan terbesarnya dalam membuat usaha bukan hanya bareng-bareng tapi pada akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Bayangkan kalau saya Sekarang katakan di berapa sini, ini pegawainya, karyawannya? Sekarang 1.000. Total ada 1.000. Udah 1.000 ya? bayangkan Pak, Bayangkan. 1.000 orang loh, ada 6 brand ya, Ada Iya. 6 brand. 6 brand kan, itu bagaimana tuh tantangan terbesarnya untuk moving forward terus gitu, gimana? Tantangan terbesarnya sebenarnya diri sendiri sih Pak. Oke. Diri sendiri karena ya pasti naik turun kan ya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, baik di perusahaan, dari segi organisasi, dari segi mood, tim dan kayak gitu ya. Itu paling besar tantangan sebenarnya diri sendiri sih. Oke. Karena ya itu ketika kita fokus sama solusi, ya dapat solusinya. Tapi kan kadang-kadang namanya kita kan manusiawi, apa kadang marah, Iya. kadang dongkol, kadang males, kadang bukan kadang sih sering ya malah Iya, ya, iya, sering iya, mah. iya. Nah ketika itu kita akhirnya kita kita coba memapping diri kita sendiri kan Pak. Oke. Kita blueprintnya seperti apa sih kita ini, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa sih yang bisa kita poles? Oh, kita poles kekuatan kita di sini nih, passionnya di sini nih. Oh, kelemahan kita yang mau kita poles di mana nih? Oh, nggak bisa. Kita butuh bantuan orang lain untuk ngisi kelemahan kita. Nah, itu Oke. kita akhirnya belajar di situ untuk bisa berdamai dengan diri kita, bisa menerima kekurangan, bisa melihat kelebihan kita dan fokus pada apa yang kita mau gitu. Kekuatan kita mau fokusin. Kalau kelemahan kita mau poles-poles dikit doang nih, oke nih. Tapi kita harus tetap isi kekurangan kita pakai apa gitu loh, pakai alat bantu kah, pakai orang lain kah, atau tim atau apapun gitu. Iya, iya. Nah itu Oke, sih. ada hal yang menarik yang dilakukan Mas Angga dan Mbak Rizka ini terkait dengan bisnisnya. Kalau sekarang ini trennya kan karena merasa kekinian, semua dilakukan melalui online, Ya. gitu kan. Tapi base-nya offline itu tidak banyak digarap, Ya. gitu kan. Nah, justru yang dilakukan ini Mas Anggara itu malah justru banyak juga membangun outlet atau mungkin membangun offline-nya. Ya. Nah, kira-kira apakah ini memang feeling atau memang Strategi gitu Pak ya? strategi khusus atau memang ini berdasarkan ATM yang saya miliki gitu, Ya. atau mungkin ada saya lihat tulisannya Mas Angga itu ada tulisannya kalau nggak bisa ATM ya wis ATP aja wis gitu. Nah, kira-kira kenapa bisnis di offline-nya juga tetap harus digarap? Monggo Mbak Rizka atau ini. Karena kita memulai kan dari 2011 ya Pak. 2011, Di betul. mana waktu itu online juga belum terlalu se-hype sekarang Iya. gitu kan. Jadi waktu itu salah satu yang kita kalau di NLP itu kan ada ilmu modeling tuh, Pak. betul. Iya. Setiap Ada orang di cangking juga. iya ada. kita Oh, Bapak cangking. master Oh, nih. iya, Bapak kan? Master kan. NLP nih, cangking down, cangking up ya. Itu jadi kita cangking gitu. Apa sih kunci suksesnya mereka gitu. Salah satunya adalah mereka membuka reseller-reseller waktu itu. Jadi kita pun juga melakukan hal yang sama gitu. Iya. Jadi karena keterbatasan modal juga gitu waktu itu kan uang kita putar untuk produksi lebih banyak lagi. Iya. Nah, bagaimana untuk memperbanyak titik adalah salah satunya dengan kita mencari mitra. Oke. Jadi kita bermitra dengan orang-orang sekitar gitu untuk membantu menjualkan produk kita. Dan ini bebas ya, tidak dikhususkan harus mereka dengan tipe-tipe tertentu, pokoknya yang berminat dan bersedia silahkan gabung di situ. Iya betul. Jadi justru kita bukan fokus pada yang agen besar atau apa. Itu pun Ya. juga berlaku juga di kota-kota lain gitu. Ketika memulai di Bogor ataupun di kota lain. Jadi kita bukan fokus ke besar agen-agen yang besar distributor gitu enggak. Tapi kita bagaimana kita juga bisa bermanfaat di lingkungan tersebut gitu. Jadi kayak misalnya di Surabaya nih
apa namanya, kita juga membuka kemitraan gitu. Salah satunya waktu itu juga ada apa namanya, driver ya. Driver, Tadinya ex-driver, tadinya ibu driver rumah gitu tangga. kan. Terus habis itu apa namanya, akhirnya beliau resign terus bangun ini. Tadinya cuma dia bikin booth doang di depan rumah, akhirnya sekarang punya 3 toko dan alhamdulillah udah punya mobil sendiri gitu sih. Alhamdulillah. Waduh, Luar itu biasa. manfaat buat ini, orang ini banyak menarik gitu. nih. Kebetulan di Telkom regionalnya maupun di Telkom sendiri ada namanya Sobat Indium. Iya. Dan kegiatan ini juga bagian dari kegiatannya teman-teman Sobat Indium. Benar. Jadi bagi Sobat Indium yang ingin jadi resellernya Mbak Rizka dan Mas Anggara ini, nggak usah takut, langsung hubungin mereka berdua. Siapa tahu bisa mendapatkan mobil dari usaha jualan bolu lapis ini. Beneran, beneran. Karena kan itu yang jadi impian kan ya. Mungkin yang paling utama adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak, itu tadi yang paling penting. Oh ya, buat para pemirsa atau para yang nonton nih sekarang, jangan lupa tanya-tanya karena untuk 6 penanya terbaik itu akan ada 200.000 rupiah masing-masing gitu kan, banyak banget nih. Dan caranya gampang, chat aja ke admin pertanyaan ya. Jadi pada saat di kolom chat itu jangan ngechat di kolom itu, tapi langsung aja ke admin pertanyaan gitu ya. Nanti akan kita pilih pertanyaan yang paling keren, paling bagus ya kan, dan sesuai dengan tema untuk kita hari ini gitu ya. Nanti akan mendapatkan 200.000 rupiah Pak. Gitu. Nanti kita akan live kan gitu ya pertanyaannya. Nah ini lanjut ini. Ye. Kan sudah mulai membesar. Kemudian sudah mulai ketemu dengan kompetisi ini. Ya. Nah, apa kiatnya mungkin caranya Mbak Rizka dan Mas Anggara untuk bagaimana tetap survive dengan kompetisi yang cukup ketat di bidang perkaran ini, apalagi warganya 62 ini kan mudah jenuh, mudah bosan gitu kan. Begitu hype ya mereka akan ngambil, tapi begitu oh cuman segini atau ada hal yang baru mereka akan pindah. Gimana strateginya Mas? Bagaimana nih? Mas. Iya, romantis banget ya ampun. Saya tadi pengen kawin lagi. Ya Taiwan kita bisa pulang lah ya. Iya, biarin aja mereka berdua di sini. Oke, monggo Mas. Ini settingan loh. Oh iya benar. Gimana tuh Mas? Kita waktu itu di Bogor ya, pertama kali ya. Pertama kita alhamdulillah dapat alokasi yang di Bogor itu booming pada saat itu. Jadi dari 500.000 akhirnya dalam berapa bulan kita punya toko, dalam 2-3 bulan terus punya toko lagi. Terus cepat supply sama demand nggak seimbang karena waktu itu kita produksi dari malam sampai pagi, buka jam 7, setengah 8 habis. Produksi lagi sampai sore, sampai jam 3, jam setengah 4, jam 4 habis. Nah itu terus berlangsung sama beberapa bulan. Nah, di situ kan dilihat, tadi yang Bapak bilang kan kalau warga 62 itu melihat sangat jeli dalam melihat peluang. Jadi melihat ada ketimpangan antara supply sama demand itu, langsung para follower bermunculan. Nah di situ kita pertama kali buka usaha yang booming gitu, terus udah gitu modal kita juga terbatas. Kita itu waktu itu sekitar berapa? 27, 32, 33 gitu follower kita. Dan itu kebanyakan pemain-pemain besar. Jadi ada orang-orang tokoh-tokoh di Bogor lah yang udah punya nama lah usahanya, ada yang rumah makan yang besar dan lain-lain. Nah, kita panik pada saat itu. Panik. Nah, tadi kebetulan ada orang ketiga ya Bu ya? Iya. Kita enter bisnis itu ya. Ya mungkin coach. ada yang baru tengah-tengah ikutan gitu loh ya. Nanti salahnya banyak tuh nanti. Nah, bisnis coach itu ya kita bilang, "Coach, gimana nih?" gitu loh. Followernya banyak banget gitu, gede-gede lagi gitu. Kita panik kan, kita normal kan kita panik. Si coach bilang, nggak ada bisnis yang kalau bisnis bagus itu nggak ada yang nggak ditiru gitu loh. Karena bisnis bagus pasti ditiru. Ya bersyukurlah. Suruh bersyukur dah oke, cooling down semuanya baru kasih tahu strateginya. Enggak, kalau misalnya kamu nyetir itu ngeliat spion itu jarang-jarang, fokusnya ke depan. Kamu kalau di fase ini kamu pakai kacamata kuda, fokus aja sama kerjaanmu, perbaikin kualitasmu, pelayananmu, nambahin jumlah volume produksimu, fokus aja ke dalam. Yang lain lihat sebelah-sebelah jarang-jarang aja gitu, lihat spionnya jarang-jarang. Nah itulah yang kita lakukan selama lebih dari berapa tahun ya waktu itu ya, 7-8 tahun ya. Kita fokus aja, nggak ngeliat kemana-mana. Oke, cicipin oke, karena juga
tim-tim kita kan ada yang biasa masuk keluar juga nyebar ya ke follower kita. Apalagi entry barrier-nya untuk produk kue itu kecil kan Pak, jadi mudah ditiru seperti itu. Nah kita fokus ke dalam, alhamdulillah Pak. Memang karena kita fokus satu itu, kedua ini adalah dapur kita satu-satunya. Kita benar-benar naruh fokus kita, naruh semua uang kita putar lagi di satu tempat ini. Ya alhamdulillah Allah kasih dari tadi 500.000, sekarang alhamdulillah kita sudah punya 4 tempat produksi. Wow. Nah, Sudah punya produksi. 4 produksi atau mungkin tempatnya kan beda-beda ya. Tapi bagaimana menjaga taste-nya ini? Soalnya banyak juga di antara sini kayak Bu Lili ini udah buat lodeh, kan? Hari ini rasanya asin, besok rasanya pedas. Gitu kan? Nah, ini berkali-kali bisa jadi seperti Saya jadi pengen rasain lupa itu beneran Pak. Nah, itu varian Pak. Kira-kira bagaimana Mas Angga dan Mbak Rizka standarisasi rasa itu loh. memastikan bahwa rasanya dimanapun dibuat ya sama lah gitu. Ya, jadi kita selalu percaya bahwasanya rasa itu bukan tergantung dari tangan sih Pak. Jadi kan kalau dulu kan nggak bisa ini diserahin ke orang nanti beda rasa, beda tangan beda rasa gitu kan Pak. Jadi kita gimana caranya biar bisa standar, ya kita buat SOP-nya gitu Pak. Kita buat prosedurnya seperti apa, terus instruksi kerjanya seperti apa, sehingga itu bisa diduplikasi ke tim semuanya. Jadi dari situ akhirnya ya mau di Bogor, mau di Surabaya, mau di Jogja dan juga di kota lainnya ya rasanya tetap bisa sama gitu. Dan ditambah lagi kita juga perketat lagi dengan kita urus juga BPOM-nya. Gitu. Dari BPOM juga keamanan pangannya juga kita berusaha memberikan produk yang aman untuk dikonsumsi kan Pak. Jadi kita urus juga untuk BPOM, untuk halalnya juga kita urus. Bahkan untuk yang di Surabaya ini kita tingkatkan lagi, kita mau standarnya lebih tinggi lagi, kita pakai FSSC 22.000. Wow. Itu dibilangnya startup, ya kan? Padahal udah 10 tahun ya, startup, tapi ternyata omsetnya pemirsa, omset beliau yang saya tahu benar ya, 100 miliar, benar ya? Duh, kok segitu sih Pak? Mau nyolong segitu. Jadi saya nitip buat teman-teman yang dapat targetnya cuma 100 miliar, kata Mas Angga, kok cuma segitu? Iya. Itu bagus itu, kok cuma segitu. Tapi yang menarik kan adalah itu SOP kan ngobrolin soal resep, berarti kan ada kesamaan resep dari satu titik ke titik yang lain gitu. Apa yang nggak takut disebar kemana-mana itu resep gitu kan? Karena mungkin yang ada di rumah ini kan ada timbul ketakutan, ini resepku nih nggak mau disebar ke yang lain-lain nih gitu. Dengan adanya SOP kan otomatis banyak yang niru gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk mencegahnya? Salah satunya adalah kita bagi 2 Pak. Jadi ada yang memang itu memang diketahui oleh umum, tapi juga ada secret recipe-nya lah. Jadi kalau kita belajar dari Coca-Cola gitu kan, mereka punya satu unit khusus yang untuk ngurusin resep rahasianya ini gitu. Oke. Itu Colonel Sanders-nya lah gitu. Oke, ada divisi khusus yang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Menarik sih Pak. Ini sangat luar biasa. Ada titipan pertanyaan dari Pak Idro ini. Beliau menyampaikan ke saya gitu kan. Mas Angga dan Mbak Rizka di Surabaya dan di Bogor pakai IndiHome nggak? Pakai. Oh, alhamdulillah. Jadi Mas Idro nggak perlu dipasangin IndiHome, mereka sudah pakai IndiHome. Nah pertanyaannya adalah gimana? Astinet ya. Oke. Nah ini gimana IndiHome membantu sistem dalam kinerja produknya Mas Angga gitu ya? Membantu nggak sih gitu? Atau nggak butuh dah gitu IndiHome? Sekarang kalau nggak ada IndiHome, wah susah. Ini bukan karena yang undang IndiHome, bukan. Nanti di provider lain juga ngomong seperti itu. Bukan salah lagi ya, Bu. Oke, jadi sangat membantu sekali ya gitu ya. Betul. Apalagi kan sekarang udah mulai pakai SAP, jadinya kalau kan lebih stabil ya Pak Indohome kan apa sih yang IP-nya di itu? Dedicated. Dedicated IP ya kayak gitu-gitu lah Pak. Ya. Jadi kalau nggak ada itu, waduh, susah. Karena dulu pakai model cuma pakai Excel, dulu tulis di kertas, terus udah gitu mulai tulis di Excel, terus
Tapi mulai kan dulu pakai SAP. gampang ngebon. Kalau sekarang pakai SAP ngebon kan susah. Isi prosedur macam-macam Jadi gitu kan. ternyata kalau nggak pakai ERP, kita ngalamin ternyata pas di audit akuntan publik gitu kan, Iya. ternyata waduh ini wah bocornya banyak banget Pak kalau nggak pakai sistem. Kalau kita mulai scale up terus udah Iya. gitu mulai banyak orang, kalau kita nggak punya sistem yang kuat dan nggak terkoneksi dengan baik, wah itu kelihatannya aman-aman aja dulu sih saya, karena nggak tahu ternyata setelah dibongkar, waduh itu sumber kebocorannya banyak sekali. Wow. Ternyata ada bocornya ya. Saya Siap. pikir kalau kukus nggak ada bocor-bocornya Nah. gitu kan. Tidak enak atau nggak enak gitu ya. Nah, Mas Angga dan Mbak Ya. Rizka ada pertanyaan Ya, dari benar sekali. Ini nih, dari pemirsa. teman-teman Pak, tapi Ya. sebenarnya ini teman-teman silahkan aja dikumpulin pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget. Kita akan coba jawab satu persatu ya Pak. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini nih ada titipan pesanan nih yang akan disampaikan buat dari teman-teman panitia. Monggo silakan. Kayak iklan aja ya. Iya, biar Pak. Silakan. Ini fotonya kurang satu nih. Jadi saya tadi ditarik. Iya, Pak. iya. Atau Mas aja diupetin sama Mas Angga. Ya, jadi buat pemirsa, Belum Pak. suaranya hilang ya. Iya, belum. Ya, Oke. kita balik lagi buat pemirsa yang tadi sempat menikmati iklan dari panitia, ada Ya. yang menarik. Di situ ada My Indihome dan Tuker Point My Indihome dengan produk dari Mas Angga dan Mbak Rizka ini. Benar banget, Pak. Poinnya Indihome nanti bisa dipakai untuk diskon ataupun membeli produk dari apa perusahaannya, nama kerennya apa, Pak? Panggilannya apa? Nah, kalau nama perusahaannya Agrinesia Raya, Pak. Agrinesia Raya. Agrinesia itu ada ini Pak, Ada kepanjangannya. Oh, ya. Anggara dan Rizka untuk Indonesia Raya. Pak. Asik. Sama dengan kegiatan kita kali ini sebenarnya ini bagian juga dari culture akhlak yang ada di kita. Ada Ya. loyal dikata itu. Loyal itu bukan berarti kita menjilat atasan enggak, Pak. Enggak. Tetapi loyal untuk Indonesia. Waduh, namanya kita udah sama lah ya gitu. Iya ya. bener Pak. Hatinya mungkin sama, tapi untuk dirimu aja. Tapi ngomongin soal apa tuh namanya giveaway tadi, memang bener Pak. Jadi buat teman-teman itu kan yang namanya My Indihome Pak, aplikasi yang kita yang keren itu pada saat sekarang kan sudah kalau kita cek itu kan bisa tuker poin tuh Pak. Iya. Nah kalau tuker poinnya itu di gerainya Mas Angga gitu ya, di Lapis Kuku Surabaya sambil selfie gitu Pak, ya kan. Terus habis itu diposting dan di tag ke @indihome Jatim Bali Nusra dan juga ke Instagramnya Mas Angga di LKS Surabaya itu ya, itu bisa langsung mendapatkan kesempatan bawa pulang uang jutaan rupiah Pak. Waduh, jadi bisa dilihat infonya nanti di Instagramnya kita di @indihome Jatim Bali Nusra karena hadiahnya yang paling gede 1.200.000 untuk yang bisa menang selfie competition. Selfie doang dapatnya 1.200.000. Bener. Ya. Kalau itu saya ikutan, Mas. Mas Angga masih kedoyan ya ternyata ya. Masih butuh uang Ya, 1.200.000. Oke, dan ini ada pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan yang kita coba tanya-tanya untuk Mas Joseph S. Cawang. Nah, kita akan coba sapa dulu Mas Joseph S. Cawang. Selamat sore, iya. Mungkin agak jauhan dikit, Mas. Wajahnya ganggu soalnya. Kan kelihatan ganteng kan. Iya, gitu kan lebih ganteng. Kalau saya sengaja menjauh supaya nggak kelihatan. Silakan Mas Joseph, pertanyaannya untuk Mas Angga. Ya Kak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya Joseph Kak dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Kak. Oke. Bicara tentang bisnis Kak, saya ada 3 pertanyaan. Pertama, Kakak mendapatkan modal itu dari mana? Terus bagaimana cara Kakak melakukan penganggaran modal mulai dari Kakak memulai sampai merintis hingga bertahan sampai saat ini?
menghitung payback period dari setiap modal yang Kakak investasikan sehingga Bapak bisa tahu bisnis Kakak ini untung atau untung. Yang kedua, seiring berjalannya waktu kan tren itu kan berubah Pak. Pasti selera customer itu berubah-berubah dan beragam jenisnya. Bagaimana cara Kakak bisa beradaptasi dengan selera customer yang sering kali berubah-ubah? Yang ketiga, ini paling mohon maaf sebelumnya. Ya. Bagaimana cara Bapak menghadapi seorang ibu-ibu yang unik tapi belinya masa tuan bahkan cuma nanya doang? Ya. Ini mesti dia ketemu sama orang Madura. Iya. Curcol. Harga mangganya berapa? Oke. 1.500. Oke. Kalau sekilo berapa? 3.000. Oke. Kalau satu truk berapa? Oke. Gitu. Sampai jengkel kan yang jualan kan Iya. akhirnya sampai mau beli berapa? Saya cuma beli 3 aja. Begitulah ya. Oke. Yang sabar ya Mas. Siap. Mas Yosef. Jadi gini, membutuhkan modal pasti. Gimana tuh dari 500.000 modal yang awal di situ kan otomatis beli mesin, beli apa itu gimana tuh untuk muter modalnya gitu. Ya. Monggo. Jadi karena tadi kan Pak kita kondisi kepepet gitu Ya. kan, ada uang 500.000 ya kita benar-benar optimalkan uang tersebut gitu Ya. kan. Jadi kita beli buat beli kukusan gitu. Kenapa kukusan gitu? Kemarin juga sempat ada dari direksi Ancol Ya. main ke tempat kita gitu kan. Kemudian beliau kan karena memang sudah profesional biasanya kan nanya tuh, biasanya kan kalau sebelum memutuskan sesuatu kita ada riset, melakukan riset apa segala macam. Nah itu dulu pakai riset dulu ke konsumen, datanya disurvei dulu ke konsumennya apakah mereka memang suka dengan bolu kukus atau oven atau apa sih alasannya gitu, kenapa kok pilih waktu itu kan bolu kukus Pak. Alasannya sebenarnya simpel gitu karena ya uang kita cuma 500.000. Kalau misalnya beli oven kan harga oven sekitar sejutaan ya Iya. Pak. Jadi nggak cukup gitu. Yang paling cukup apa nih waktu itu? Kita beli kukusan 300.000 gitu. Oke. Sisanya waktu itu kita buat beli bahan bakunya gitu. Jadi buat beli tepung apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya dari situ kita mulai puter. Jadi kita benar-benar nggak menggunakan uang itu Oke. untuk kebutuhan pribadi dalam artian lifestyle ya Pak, Ya. tapi lebih ke arah Bayar utang dulu kali ya. bayar utang pun ya tetap dicicil gitu Oke, dengan oke. mencicil gitu. Negosiasi. Iya, ini Kalau negosiasinya kalau tuh. bisa besok kenapa harus hari ini? Oh, Gitu ya. iya. gitu. Jadi ya kita putar uangnya itu benar-benar kita putar sehingga bisnis itu akhirnya semakin berkembang. Oke, penganggarannya itu berarti yang dibutuhkan terlebih dahulu gitu ya. Iya, jadi benar-benar pokoknya kita ada uang kita masukin situ lagi, ada uang kita masukin situ lagi. Karena kan benar kecil banget ya Pak 500.000 untuk sewa ruko aja nggak cukup gitu Ya, kan. Jadi gimana caranya kita bisa nabung supaya kita bisa sewa kios gitu. Terus kita bisa perbanyak titik supaya penjualannya juga semakin banyak. Oke, menarik. Tadi terus pertanyaan berikutnya adalah gimana ngadepin ibu-ibu yang ya itu tadi. Tanya-tanya gitu kan tapi jualannya belinya cuma satu gitu. Itu gimana sih untuk bisa ngajarin sama customer itu harus baik loh walaupun seperti begitu Mas itu Aco udah customer. cerita kan bagaimana orang Madura sama Mbak Rizka. Karena orang Bogor mungkin nggak kenal. Iya. Ini orang Surabaya Pak. Orang Surabaya. Surabaya asli. Iya. Saya Purwokerto. Oh, Puerto Rico. Puerto Rico. Oke. Oke, lanjut. Monggo. Gimana tuh? Ibu-ibu, wah kita juga udah ngalamin sih, maksudnya kita lagi waktu itu kan tadi cerita tuh kita bener-bener ngegulung sampai tahun kelima itu udah alhamdulillah udah punya 2 toko atau 3 toko Iya. itu 15 2015 ya, 4 tahun 2015, setelah mulai ya. itu udah punya 3 toko 4 toko tempat produksi juga udah pindah udah 3-4 kali. Kita makan masih di warteg gitu loh. Oke. Karena memang bener-bener Tenang uang Mas, saya temenin. Oh, Bapak nggak kerja saya nih, Pak. uang itu memang bener-bener kita puterin lagi kita gulung jadi kayak bola salju gitu loh. Oke. Jadi semua pendapatan kita lebih dari 95% lah. Itu memang kita masukin lagi ke situ selain tadi bayar utang ya Pak, Ya. yang bisa ditunda-tunda itu Ya. kan. Nah, dinegosiasikan sih. Nah dari situ ya tadi pas ibu-ibu itu ya pertama kali kita punya toko, pas punya toko, wah krek gitu kan kita produksi di belakang ya Bu Iya, ya, iya, iya. ada
belum punya yang kasir di depan. Oke. Jadi toko itu dibagi dua, belakangnya produksi, depannya Outlet. outlet. Oke. Kita berdua lagi produksi di belakang, krok gitu kan, buka, wah cuci tangan. Oke. Cuci tangan kan, terus kita ke depan. Oke. Ada lapis Surabaya, Masya Allah. Gede-gede di depan ada lapis Bogor Sangkuriang, nanyanya lapis Surabaya. Balik lagi, nggak ada Bu, kita lapis Bogor Sangkuriang. Gitu. Balik lagi ke Iya, belakang. masih bisa bersabar ya. Iya. Kerak Ibu-ibu ada lagi, pertama, ya buka lagi. kan. Ada apa? Lapis legit. Oke. Ya Allah, ada itu lapis Bogor. Enggak Bu, kita lapis Bogor Sangkuriang. Ibu-ibu Nggak ada kedua, lagi. oke. Jadi dan nanya itu kan karena memang mengedukasi itu susah ya Pak Iya. ya. Karena kita pertama kali yang buat lapis Bogor Sangkuriang pada saat Iya. itu di Bogor. Nah itu edukasinya lumayan tough gitu loh. Iya, iya. Nah alhamdulillah kita dibantu sama reseller-reseller yang ikut jualan Oke. produk kita. Gitu sih. Jadi setelah produksi sendiri, jualan dari mulut ke mulut, kita buka reseller udah punya 100 box sehari ya kalau Ya, nggak ya. salah. Nah itu baru kita punya uang untuk sewa kios, terus udah gitu dari situ booming, alhamdulillah lokasi, baru punya toko kedua, toko ketiga, terus itu yang ngegulung seperti itu. Pengelolaan. Tapi gimana tuh Mas ngelola reseller yang begitu banyak gitu? Reseller kita nggak banyak. Oke. Reseller kita cuma ada berapa ya? 20-an. Di Surabaya aja cuma 16. Ya. Cuma satu reseller Ya. punya lebih dari satu toko, ada yang punya 8 toko, ada yang punya 10 toko, seperti itu. Nah ini tadi resellernya banyak, ya, cukup banyak lah kalau boleh dibilang, karena kalau lebih dari satu kan biasanya banyak. Gitu. Iya. Jadi kalau bilang utang satu gitu udah, tapi banyak itu lebih dari satu. Iya. Nah kemudian karyawannya juga banyak dan sebagainya ya. Nah ada nggak sekiranya mereka berkonflik atau mungkin dalam tanda petik mereka saling apa istilahnya bersaing sendiri, yang tentu saja mungkin apa namanya bisa jadi malah merugikan apa namanya brand name-nya Produknya Mas Angga sendiri atau gitu. produknya Mas Angga sendiri. Gimana Ada nggak tuh? sempat kayak gitu ya? Mitra reseller. Mitra reseller yang Ya justru namanya malah mitra kan malah ada juga yang nakal. Oh ada bandel, ini ya jual gitu apa ya. di bawah harga waktu itu di Bogor ya. Jadi mereka jual di bawah harga. Jadi mitra reseller kan dapat harga khusus itu kan, dapat margin tersendiri. Maka menjual produk di bawah harga toko resmi gitu. Oke. Loh. Jadinya ribut lah customer tuh kan. Iya, Kok di sana lebih murah, kok di sana lebih murah. Wah. Di situ kita kasih peringatan terus langsung kita cut akhirnya. Karena nggak bisa Oke. dikasih peringatan kita cut. Karena memang merusak struktur harga di pasar. Jadi memang kendali pricing ataupun harga di pasar itu tetap dari dari kita. apa Mas Angga maupun Mbak Rizka. Ya? siap. Oke. Tadi ada pertanyaan yang menarik dari Mas Zaki, bener ya? Di apa tuh namanya di kolom. Nah ini nih Mas Lut Zaki itu. Monggo silakan Mas Lut Zaki dibuka untuk. Nah, monggo Mas Lut Zaki. Ayo Mas, monggo Mas. Jangan lihat saya, lihat Mbak Rizka. Bisa dinyalain dulu untuk. Oh, kan malah keder kan? Itulah, kalau ngelihat saya masih keder gitu. Bener. Bisa dinyalain dulu untuk mikrofonnya Mas. Mas. Kelihatannya nggak nyambung itu mikrofonnya. Atau untuk kemenangan yang lain kali ya. Ya. Nanti kita akan ganti untuk Mas Zaki mungkin di berikutnya. Saya akan pilih Mas Agung Purnomo. Oke, Mas Agung Purnomo silakan tuh dinyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Silakan. Mas Agung, Jangan deg-degan ya, jangan deg-degan. jangan-jangan tuh reseller juga kali ya, atau bos, atau teman. Rahasia spiritual. Wah. Oke. Silakan, Mas Agung. Sebentar, itu akan coba diaktifkan dulu ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman yang lagi ada di rumah gitu ya, siapkan pertanyaan terbaik Anda gitu ya. Nantinya, oke, udah nyambung ya? Oke, siap, silakan, Mas. Ye. Pertanyaan yang menarik, di balik sebuah kesuksesan itu pasti ada sebuah spiritual, dan ini saya yakini, ini saya ingin tanyakan kepada narasumber khususnya founder
Ya. Apakah ada di balik kesuksesan panjenengan spiritual ini yang menjadikan bisnis panjenengan itu berkembang dengan pesat di seluruh daerah di Nusantara? Oke. Lalu yang kedua, bagaimana membangkitkan sebuah kepercayaan, khususnya yang pertama adalah jiwa sendiri pribadi, yang kedua konsumen atau stakeholder yang ada di bisnis panjenengan ketika dalam kondisi terjatuh. Yang pastinya namanya bisnis banyak sekali perjalanan yang cukup indah baik saat terjatuh ataupun saat sukses. Yang ketiga tadi juga menarik dalam manajemen disebutkan di awal pertemuan saat pembuka materi dari ibu sang suami atau bapak sebagai sering ngegas, tapi ibu adalah Ngerem. remnya. Iya. Dan yang ketiga ini yang menarik, pihak ketiga atau orang ketiga sebagai konflik ini luar biasa ya. Ya. Bagaimana manajemen dan sistem sehingga sukses barokah bisnis panjenengan. Terima kasih luar biasa. Salam hormat dari Jombang. Oke, terima kasih dari Jombang. Waduh, makasih banyak Mas. Yang pertama adalah pengalaman spiritual apa nih yang bisa membuat brand ini menjadi maju, menjadi keren banget gitu ya. Yang keduanya adalah bagaimana membangkitkan keyakinan atau kepercayaan seluruh karyawan, dan yang berikutnya adalah gimana sih untuk bisa milih atau sistem manajemennya orang ketiga sebagai coaching itu gimana sih gitu. Kalau soalnya biasanya itu sebetulnya ada jampi-jampi harum Nah, parutan. apakah ada jampi-jampinya tuh? Selasa Kliwon. Ya siapa Ya. tahu misalkan tadinya Mas Angga ini rambutnya tebel, gitu Iya. kan. Begitu supaya sukses gitu Iya. kan, harus Langsung tong gatal. gitu Ah, ya, kan. harus dibotakin aja tuh Ya. biar kelihatan bagus gitu. Untungnya nggak ganti nama Iwan. Tahu Mas ya Iwan tuh, idolanya wanita. Gimana tuh? Ya, Mas Angga? untuk tahu kiat-kiat spiritual ketik rek spasi. Asik. Gimana tuh Mas? Apa ya spiritual ya? Basicnya kalau buat kita sih nggak ada yang khusus ya, Pak. Ya. Cuma kita dari awal memang niatnya ini ada yang menarik Ya. sebenarnya. Ketika kita waktu bakso itu kan ya usaha aja biasa gitu Ya. kan. Nah, terus saya waktu itu baca buku kekuatan doa dua bidadari. Oke. Nah, satu ibu, satu lagi istri gitu kan. Oke. Nah, di situ saya coba praktekin kan, Pak. Mah, minta doanya ya, Mah. Ini mau kan saya manggilnya Mamah kan. Ya. Mah, minta doanya, Mah mau usaha nih Lapis Bogor, minta doanya supaya Allah kasih lancar, barokah, gini-gini bla bla gitu. Ibu saya kan kalau ibu saya kan cuek ya, maksudnya Ya. gitu doang. Ya, oke. Gitu kan. Dek, kamu minta doa sama ibumu. Mah minta doa. Kalau ibunya Aris kan panjang gitu doanya. Ya. Kan langsung didoain. Kalau ibu saya tuh tapi saya tahu pada saat doa tuh lama gitu kan. Iya. Nah, beda banget. Itu apa ya? Ya saya ngerasain perbedaan ketika pakai yang pertama, bisnis yang pertama sama bisnis kedua. Saya coba praktekin itu beda. Ya. Kayaknya itu kayak apa? Budir kali ya apa tuh. Kayak tuh dateng gitu, duit tuh kayak datang terus gitu. Kesempatan-kesempatan tuh dan ngalir kayak terus ya. mudah banget sih. Mudah banget. Yang pertama itu, yang kedua ya kita set emang dari awal memang tujuannya kita pengen ngebahagiain orang tua, Ya. keluarga, baru ke tim, Ya. baru ke keluar. Jadi ring satunya kita memang kita mau fokus di ring satunya dulu nih. Oke. Orang tua, diri kita sendiri, keluarga ya, terus saudara-saudara, karyawan dulu disejahterakan, baru keluar. Gitu. Oke. Itu sih kalau dari awal yang kita set, yang kita rasain ya. Kalau spiritual ke Gunung Kawi sih nggak pernah. Menarik. Jadi Gimana? gitu Pak Iwan ya. Saya nitip sekali lagi ke Pak Iwan, jangan ditanyanya ke mami muda. Tanyanya ke istri dan istrinya. Tuh, tapi kan itu Oh, dulu kan udah bidadari, bidadari, Pak. iya. Iya kan? Iya. Itu yang bahaya tuh. Lalu obsesinya aja gitu. Tapi ini menarik sekali nih, membangkitkan keyakinan sama kepercayaan orang karyawan tuh gimana tuh? Apakah ada sesi motivasi setiap minggu gitu kan? Oh, kalau teman-teman di NLP pasti jago. Gimana tuh? Baru Monggo. Pak, baru Oh, belajar. baru. belajar. Membangkitkan kalau dulu awal ya kita intinya adalah ya kita fair gitu, berusaha untuk fair ke mereka gitu. Jadi apa yang kita dapat ya mereka juga
ya sebisa mungkin juga sama lah ya Oke. gitu porsinya gitu. Terus kemudian setelah jalannya waktu ya kita mulai membuat Ya. budaya di Agrinesia seperti apa, Ya. value apa sih yang kita mau lakukan Sampaikan gitu dan kan. lakukan gitu ya. Betul seperti itu, visi kita apa, misi Mm-mm. kita apa. Nah, itu yang kita gaungkan terus ke tim sehingga ya kita punya visi dan misi yang sama, punya value yang sama Oke. sehingga kita bisa jalan bareng-bareng nih untuk menuju arahnya itu. Arah yang sama itu tadi itu yang paling penting ya. Oke. Basicnya kalau kita ya ngobrol tuh basicnya buat kita niatnya baik sih. Niatnya baik. Kalau kita percaya kalau niatnya baik, kalaupun kita melakukannya dengan cara yang salah, kalau diingetin kita bisa balik lagi nih. Oke. Jadi kita nggak bebal gitu kan. Nah, kadang-kadang orang kalau diingetin, Kalau di Surabaya namanya kopek. Kopek, oke. jadi kita berusaha karena niatnya baik, mau transparansi, mau fairness ya, Ya. buat tim, buat stakeholder juga yang lain, kita berusaha jujur ya, itulah yang kita ini kan. Jadi kalau ada masalah sama tim, ada apa, ya kita duduk bareng ya. Kalau kita ada kesalahpahaman, ujung-ujungnya niat kita baik. Kalau ada pun caranya yang beda, kita balikin lagi ke goals-nya. Gitu. Oke, siap, menarik. Terus milih coach atau orang ketiga itu gimana tuh? Kan cocok-cocokan atau gimana? Langsung ketemu kah? Sama, jadi ketika awal juga kita lihat value-nya beliau seperti apa gitu. Apa sih yang beliau junjung gitu, Ya. dan kemudian dari karakternya juga, karena bagaimanapun juga skill itu bisa dipelajari ya, tapi kalau karakter itu kan udah melekat gitu ya. Jadi kita lebih fokusnya di situ. Oke. Ya kita tes kita lihat sih kalau nyari coach itu biasanya kita cari siapa sih kliennya di belakangnya, terus kita tanya-tanya ke kliennya bagaimana beliau menghandle, terus lihat growth-nya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Itu juga jadi salah satu faktor kita memutuskan kita pakai coach siapa atau konsultan siapa atau mentor siapa. Menarik tuh Pak. Tadi ada coachnya, kemudian pengembangan usaha dan sebagainya. Ya. Tentu saja di balik itu biasanya juga pemodalan. Nah, yang kita ingin tahu kan sudah punya pengalaman buruk bagaimana dalam tanda petik dengan Gestun tadi ternyata tidak berhasil. Kemudian sekarang mencoba untuk membesar berarti butuh mungkin pemodalan dan sebagainya. Ya walaupun tadi sudah ditumbuk-tumbuk gitu kan, tapi untuk besar juga butuh kira-kira pemodalan. Nah, dalam bisnis yang dilakukan oleh Agrinesia, apakah ada pemodalan dari pihak institusi Venture gitu ya, perbankan Pak. atau mungkin Perbankan ada gitu. nggak kemitraan dengan dalam hal ini CSR corporate seperti dengan Telkom misalkan atau dengan yang lain. Kira-kira dari Agrinesia ini ada nggak? Lagi nungguin CSR Telkom. Oh ya, catet. Mitra-mitra kita banyak. Oke, dari sisi pemodalan gimana? Apakah datang atau dari pihak Agrinesia yang pitching ataupun approach untuk mendapatkan pemodalan? Jadi kalau permodalan kita sebisa mungkin pakai dana sendiri ya Pak. Waktu itu paling kita kalau modal itu cuma buat beli pabriknya Pak. Jadi untuk beli mesin, untuk ya muter operasional itu kita pakai dana sendiri. Paling yang untuk pabrik itu kita dari perbankan. Oke. Menarik sih. Ya. Tetap butuh modal Pak, tapi bagaimana caranya kita mengatur kan ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi barang produksi, barang yang menyentuh produksi itu pakai uang sendiri. Ya. Siap. Kalau rumah ya bisa pakai pemodalan. Ya, Oke. Kalau rumah enggak Pak. Enggak, Jadi Pak. yang rumahnya iya. masih pabriknya yang tadi. pabriknya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi. Coba kita akan lihat dulu. Sebelum ke sini boleh nggak ada kesempatan yang di sini untuk bertanya supaya kesannya nggak saya ngerosting terus gitu kan? Boleh, Ya, nggak ada yang masalah. bertanya, ya. Mungkin Gitu. karena di tengah-tengah kita ini teman-teman yang lagi ada di rumah gitu ya. Di tengah-tengah kita itu juga ada teman-teman Penonton. senior leader gitu ya dari Telkom yang pasti juga penasaran gitu, yang pingin tanya-tanya sama narasumber yang satu ini. Monggo, silakan. Ada nggak ini dari Pak Iwan mungkin, Pak Endro mungkin, atau dari? Oke, Pak Iwan, monggo. Siap. Iya.
Oke. Ya, siap. Tuh ada teori marketing nggak atau ada roadmapnya tuh pada saat pertama kali membuat gitu ya sampai ada di titik sekarang atau semuanya asal ya udah gitu asal jalan aja gitu. Monggo silakan. Ya. Makasih banyak Pak Iwan atas pertanyaannya keren Terima banget kasih. tuh. Terima kasih Monggo. Pak Iwan atas pertanyaannya. Jadi kalau pertamanya itu memang kita cuma untuk survive awalnya, untuk survive, untuk bisa bayar utang dan lain-lain. Tapi berjalannya waktu kita belajar kan Pak. Nah, ketika sebenarnya titik baliknya itu adalah ketika kita belajar strategi yang modeling Pak, Ya. sama modeling. Ya. Jadi kan orang sukses punya pola, orang Ya. gagal punya pola. Nah, akhirnya di situ kalau misalnya mau jadi orang sukses gimana, perusahaannya mau sukses. Oh, caranya gampang, cari 3 perusahaan sejenis yang bisa kita modeling, kita chunking up, kita chunking down, kita pretelin semua strateginya dari nol. Itu ternyata saya pretelin, kita pretelin ya Bu ya waktu itu. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C yang sejenis dengan perusahaan kita, tapi yang kelasnya sudah nasional. Ya. Tapi Itu mulainya dari awal Ya, juga. tapi ketika kita lihat sejarahnya secara historikalnya, dia mirip-mirip sama kita. Sama kita Pak. Jadi kita bisa memodel, bisa meniru. Ya. Kita pretelin semua, ternyata itu jadi kayak apa ya? Kayak kelihatan Sebuah pola gitu ya. pola. Iya, Jadi iya. kayak ada rumusnya. Oh, kalau misalnya jualan ini kue, kalau kamu potong-potong, ya si A ini perusahaan A dipotong-potong, terus udah gitu dititip-titipin, itu gagal. Itu si A perusahaan A ini melakukannya selama 3 tahun Ya. dan itu gagal. Oke. Perusahaan B dititipin 2 tahun, itu gagal. Ya. Perusahaan C kan kebetulan agak sedikit beda kuehnya, jadi tidak melakukan itu. Ya. Dari situ kita lihat bahwasanya kalau saya buat kue dipotong-potong dan dititipin, itu akan mengalami hal serupa. Itu jadi pattern ya Pak, jadi rumus. Nah, akhirnya kita nggak melakukan itu, kita jump. Itu kan kayak, oh kita bisa menghemat 2 sampai 3 tahun. Ya. Untuk tidak melakukan trial error dengan strategi yang salah. Ya. Oh, kita step selanjutnya. Kita lihat, oh ini pola ini kalau diginiin berhasil. Oh ini sama nih mirip ini berhasil. Oh, kita tiru. Hasilnya sama Pak. Alhamdulillah lokasi berhasil. Ya. Begitu terus kita lihat pas kita lihat lagi step berikutnya, oh dia gagal. Oh dia berhasil. Ya. Nah, di sela-sela itu karena kita punya keluangan waktu, Ya. kan berarti kalau gagal itu waktu, biaya, tenaga. Karena kita bisa berhemat waktu, biaya, tenaga, kita bisa melakukan improvement. Ya. Akhirnya kita ikut workshop, ikut ke lihat Mentoring. ya lihat gitu. pameran, nah, terutama pameran-pameran Ya, itu ke ya. luar negeri. Nah, kita bisa memodel lagi sesuatu hal dari luar, kita lihat lagi polanya, kita tiru, kita Ya. pelajarin, dan begitu terus sehingga kalau perusahaan A ini untuk menjadi di titik 10 misalnya itu membutuhkan 5 tahun, Ya. yang perusahaan B butuh waktu 7 tahun, kita cuma butuh 2 sampai 3 tahun untuk bisa di pencapaian yang perusahaan A, perusahaan B 5 sampai 7 tahun itu. Jadi Wow. itu rumus yang modeling itu menurut kita adalah strategi yang simple tapi powerful Pak. Oke. Karena kita bisa banyak menghemat waktu, biaya, tenaga. ATM tadi ya. Iya, cuma lebih dalam. Lebih dalam Kalau lagi ya. Jadi kalau ATM itu kebanyakan orang-orang hanya meniru produknya. Iya. Meniru produk, biasanya kan gitu ya teman-teman meniru produk. Tapi kalau itu modeling itu sampai ke belief sama mindsetnya itu juga satu hal yang penting untuk diaplikasikan gitu. Luar biasa. Dan Waduh, itu pun moga-moga juga terjawab nih ya. kita- Waduh. Ya itu pun juga kita aplikasikan Ya. ketika dulu berhasil di Bogor dalam waktu Ya. 4 tahun ya kalau nggak salah 4 tahun dengan posisi X gitu ya Pak. Jadi ketika kita di Surabaya kita pretelin juga strateginya yang dulu dilakukan di Bogor tuh apa saja Ya. dan apa yang berhasil dan apa yang gagal gitu sehingga kalau di Bogor butuh waktu 4 tahun untuk mencapai posisi itu, di Ya. Surabaya waktu itu cuma butuh 2 tahun gitu. Oke. Dan kemudian ketika kita ekspansi ke Bandung itu justru semakin cepat lagi, cuman hanya beberapa bulan aja. Gitu. Berarti bukan hanya mereteli orang lain, tapi mereteli diri kita sendiri juga. Iya betul. Menarik sih. Ini menarik Pak Iwan. Moga-moga Pak Iwan juga cukup paham dengan modeling itu Ya. seperti apa itu. Jangan modelingnya dilihat seperti di Fashion TV aja. Itu channelnya Indio. Channelnya Indio, Bapak. Oke, di tengah-tengah kita juga ada yang udah bersiap nih, Mas Zaki. Yang tadi sempat terputus gitu ya. Mas Zaki silakan saya kasih kesempatan satu pertanyaan karena waktunya juga agak mepet gitu ya. Mas Zaki monggo silakan. Loh, masih sampai 2 jam lagi. Waduh, sampai terawih ya Pak ya? Sayang kalau nggak dicipingkan sayang. Mas Zaki monggo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Singkat saja, saya Ya. ada pertanyaan untuk Mbak Rizky. Rizka dan Mas Angga. Ya, ya. Ini setahun ini kan kita sedang mengalami pandemi dan krisis, bisa dikatakan krisis ekonomi. Bener. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana tips dari Mas Angga dan Mbak Rizka untuk menghadapi tantangan usaha di tengah pandemi seperti ini, di mana cash flow itu lebih banyak penurunan, Ya. sedangkan cost itu cenderung stabil dan malah semakin banyak. Oke. Mungkin bisa membagikan tips dan trik ya. Siap. Karena saya backgroundnya juga pengusaha, ada usaha kecil-kecilan. Amin. Menghadapi pandemi, apa saja yang perlu dipersiapkan seperti itu sehingga semuanya bisa lancar, normal kembali usahanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik, sebelum dijawab, Ya. saya mau masukin aja. Mas Lutfi, Ya. nanti mungkin bisa dicek di pakai My IndiHome, Ya. minta info gangguan IndiHome-nya nge-lag kalau lagi Zoom. Ya. Tulis di situ, gunakan pakai My IndiHome, Ya. tapi kalau ternyata FU-nya udah habis, ya tolong di-upgrade. Satu pesan singkat gitu ya. Biasa. Karena memang aplikasi biasa. kita itu juara banget, Pak. Ya. Ya kan, My IndiHome itu benar-benar bisa ngecek mulai dari apapun gitu. Sampai kita bagi-bagi hadiah juga ada di My IndiHome gitu. Monggo silakan. Pandemi gimana tuh Ya. mempersiapkannya? Jadi ketika awal pandemi dulu kita adakan town hall meeting Pak dengan semua tim gitu. Ya. Kita sampaikan prioritas kita apa sih ketika di saat pandemi ini. Yang pertama pasti kesehatan tim ya Pak. Ya. Kalau meeting itu berarti sewu-sewu nih, Mbak, kumpul ke kabeh ngono, Mbak. Iya, via Sebagai website, via Zoom Zoom Pak, lah ya. Iya. via Zoom gitu lah. Jadi tetap kita protokol kesehatan apa Iya. segala macam tetap gitu kan. Jadi yang pertama adalah dari kesehatan tim gitu. Jadi apa aja yang harus kita lakukan, salah satunya ya kita persiapkan APD-nya, terus ya segala macam lah itu kita siapin semua. Kemudian yang kedua adalah business continuation-nya gitu. Jadi bagaimana supaya usaha ini tetap berlangsung gitu Iya. kan. Terutama untuk produk kita ini kan salah satunya untuk gifting kan Pak, selain Oke. untuk snacking. Ya. Jadi kerasa banget gitu. Jadi dengan adanya pembatasan pergerakan orang ini, apalagi kayak di Jogja itu kan Iya. orang udah nggak ada lagi tuh yang wisata ke Jogja pada waktu itu kan, udah nggak ada lagi yang ke sana, dan itu memang daerah kita yang paling Terdampak lah ya. terdampaknya itu cukup besar sampai tinggal sisa 25% gitu Pak. Oke. Jadi waktu itu jadi ngedropnya lumayan drastis banget gitu. Kalau yang Surabaya alhamdulillah karena konsumsi lokalnya juga besar gitu, jadi nggak terlalu. Tapi apa yang kita lakukan justru di saat itu kita lihat lagi gitu, kita ambil kertas putih lagi, kita evaluasi semuanya gitu. Apakah proses selama ini yang kita lakukan ini sudah efisienkah gitu, sudah efektifkah gitu. Justru dengan itu akhirnya kita jadi beres-beres Pak. Kita punya waktu untuk beres-beres gitu. Yang Oke. tadinya kita sibuk terus untuk gimana ekspansi. Akhirnya kita di saat itu kita benar-benar bisa beresin dalam gitu. Jadi sistemnya ini udah Makanya benar pakai atau belum. SAP itu ya. Kan aja pusing katanya. Apakah sistemnya udah benar atau belum, kemudian prosedur-prosedurnya udah jalan atau belum. Nah itu kita evaluasi semua, bahkan malah kita bisa lakukan value creation gitu, di mana salah satunya adalah cost saving inisiatifnya gitu. Oke. Jadi kita malah dapat waktu itu ya cukup lumayan besar gitu dari Strategi yang dibikin evaluasi ya. itu. Jadi top line-nya nggak naik, tapi bottom line-nya bisa ditekan gitu ya. Betul. Income-nya tetap gede. Iya. Good gitu. Oke, menarik sekali. Teman-teman, sekali lagi kita break sebentar ya. Sambil ngingetin lagi nih, ada giveaway ya. Ada program-program buat teman-teman yang nanti tuker poin di My IndiHome terkait sama outletnya Mas Angga gitu ya. Kita akan coba putar bumpernya sekali lagi gitu ya. Sambil kita break sebentar, semenit 2 menit ya. Setelah pesan-pesan yang berikut ini. Silakan. Oh, belum, jangan dikasih minum. Belum buka. Jangan. Oh tisu doang Bu.
Ya. Oke. Terima kasih banyak. Tadi juga disampaikan ada beberapa yang dilakukan pada masa pandemi ini, Ya. termasuk membuat value creation barunya. Ya. Ada juga add-on yang dibuat. Ya. Nah di Indium juga ada add-on yang sedang berbagi Ya. THR. Karena THR ini juga dibutuhkan. Biasanya kalau kita puasa itu yang kita carikan teh manis, ya kan, teh tawar. Nah ini THR itu juga dicari-cari. Nah kebetulan HBO juga berbagi THR. Ya. Ada bagi pelanggan IndiHome yang Subscribe Pak ya. Subscribe Mini untuk pack. channel mini packnya HBO. Ada link aja 100.000 ya. Bener. 100.000 Bener sekali. untuk dibagikan sebagai program HBO THR. Bener. Kurang lebih itu ya. Cuman karena tulisannya nggak kelihatan ya saya nggak bisa baca tulisannya. Ya bener. Ya. Tapi yang itu bener banget Pak, karena ada program yang menarik bagi-bagi THR nih. Nonton film tapi dapat cashback gitu, itu menarik sekali gitu. Oke, sekarang kita coba sapa dulu penanya yang ada di kolom chat gitu ya. Ada Mas Faiz. Nah, Mas Faiz, monggo silakan dibuka kameranya sama mikrofonnya untuk kita bisa tahu nih pertanyaannya apa. Mas Faiz? Atau Mas Kabib nih, atau Mas Kabib terlebih dahulu nih, boleh Mas Kabib yang udah siap. Silakan Mas Kabib. Ini bukan. Oh ini siapa nih? Oke, ini Mbak Faiz atau? Saya Tri Lestari. Oh ya. Oke, siap, silakan. Saya mau tanya, ini kan pandemi ini kan banyak orang yang apa istilahnya usahanya pada bangkrut. Ya. Yang mau tanyakan itu apakah lapis putus pahlawan itu bisa membuka apa istilahnya itu pelatihan gratis untuk mereka yang apa ingin membuka apa Usaha. usaha baru gitu. Iya, iya. Join franchise dengan lapis putus. Oke. Siap, menarik banget. Makasih Mbak Lestari. Ini sangat luar biasa sekali nih. Ada nggak apa ya bisa dibilang action dari Lapis Kukus gitu ya untuk teman-teman yang mungkin nggak seberuntung kita nih, adakah pelatihan gratis kah atau bagaimana? Monggo silahkan. Jadi waktu itu kita bukan bikin pelatihan gratis, tapi kita membuka kesempatan untuk ya banyak orang yang kena dampaknya ini untuk menjadi reseller waktu itu. Jadi tanpa modal gitu dan bahkan cuman modal handphone aja gitu. Kita juga support juga untuk pengirimannya gitu. Jadi mereka tinggal kalau istilah sekarang kayak dropshipper lah ya. Jadi mereka tinggal nawar-nawarin, kemudian kita yang bantu untuk koordinasikan Dan itu gimana tuh? Apakah baguskah atau banyak yang antusiasmenya gimana? Alhamdulillah cukup bagus ya Bagus, waktu itu. bagus. Sekarang Mbak Tri Lestari ini pengen bergabung, itu gimana caranya? Kalau Sebagai reseller, ya, adakah Kemana ya? SNK-nya gitu? Oh, oke, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Pak ya. Nanti untuk itu kan kita harus lihat data ya Pak. Kalau Iya. misalnya Surabaya Timur itu kayak udah penuh ya. Udah. Karena kan ada jarak ya satu Oh sama kayak lain. wartel dulu. Iya kayak wartel. Ya. Ada jarak. Karena kan offline ya kalau Iya. yang ini. Saya lupa datanya kalau di Surabaya sih hampir penuh ya. Kalau Surabaya Barat ya. Ya mungkin Mbak Tri Lestari kalau kebetulan rumahnya di Semarang ya silahkan buka di Semarang. gitu ya. Oke. Atau mungkin buka di Sidoarjo mungkin. penuh Sidoarjo juga masih ada. Masih ada. Mungkin kalau Surabaya ke Sidoarjo dekat ya silahkan buka di Sidoarjo. Kalau lapis kukus pahlawan ini kita peredarannya cuma bisa di Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Oke. Jadi karena ada giftingnya Pak ya, jadi Iya, memang iya, kita mau jadi oleh-olehnya Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Oke, menarik sekali. Oke, penanya berikutnya. Silakan untuk Mas Kabib. Oke, Mas Kabib silakan. Apakah sudah tersambung? Oke. Mas Habib itu saudaranya yang itu ya? Yang UFC. Petinju itu, Pak. Bener. Silakan. Nurmagomedov. Izin Mas, Pak bertanya. Boleh. Bagaimana cara menentukan suatu harga produk, apakah itu nanti kemahalan atau kemurahan? Oke. Dengan mensiasatinya agar cepat lakunya
Oke. Jual lagunya. Tapi sebelumnya sudah punya produk, Mas? Masih kita Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya kan. Yang penting Gini, tanya dulu. untungnya nih Mas Angga itu Anggara Mas. Heeh. Kalau kayak Angga cuman Angga doang bahaya Mas. Kenapa? Angga itu angan-angannya tinggi. Gak ada sih. Oke, Mas Kevin terima kasih banyak. Pertanyaan cukup keren banget tuh. Menentukan HPP. Kan tadi kan awal-awal udah Kamu apa silakan. 25.000 gitu. Iya. Itu gimana tuh? Apakah itu Apa hitungan? basic feeling aja suami wewu lah. Gimana tuh, Pak? Jadi kita lihat ya apa namanya kalau dulu segmen kita tuh mau ke siapa sih, kita Ya. mau STP-nya ya, segmen target positioning-nya seperti apa gitu. Kemudian kita juga lihat juga dari kompetitor gitu kan. Apa namanya kompetitor range harganya di sekitar berapa sih Ya. yang menyasar segmen yang sama gitu kan. Nah, kita lihat dari situ dan kemudian untuk biar cepat lakunya adalah kita berikan value added-nya di situ gitu. Oke. Jadi nilai tambah apa yang kita berikan lebih untuk konsumen sehingga ketika konsumen membayar itu seakan-akan mereka tuh apa namanya ngerasa dapatnya tuh lebih dari apa yang mereka bayarkan. Oke. Menarik sekali sih itu. Jadi sebenarnya kan kalau dagang itu ya kan barter ya antara uang sama barang gitu Ya. atau jasa gitu kan. Ya. Tapi ketika yang kenapa sih ya si lapis pahlawan ini lapis Bogor, lapis pahlawan, Bakpia Kukus itu orang itu berbondong-bondong nukerin uangnya sama produk kita. Ya, Gitu. Sebenarnya ya. ketika apa value for money-nya apa ya, itu jadi ngelihat ketika uangnya ditukerin itu dia ngerasa ih gila barang ini nih harusnya nggak segini harganya. Jadi kayaknya uangnya nih worth it banget kalau ditukerin itu kayaknya wah itu dapat untung gitu loh Iya, yang Value for gengsi Mas. Value for money dan juga value for gengsi berarti lah ya. Nah itu apalagi kan sekarang kalau misalnya paper kan modelnya paper bag Pak sekarang model paper bag gitu. Kalau orang jadi lebih gengsinya tadi kan lebih pride-nya dapat untuk Iya. oleh-oleh dan ketika ditukerin harga 30 berapa harganya? 30.000 itu wih bisa apa Masih untung lah saya. iya masih untung gitu loh Dan makanya kelihatan itu yang uang pada saat dikasihkan ke orang. Iya. Karena itu gifting kan betul, ceritanya kan. betul. Oke. Nah itu PR-nya di situ sih buat produk itu gimana caranya barangnya itu lebih bernilai di persepsinya customer lebih bernilai daripada uang yang akan ditukarin nanti. Oke, itu bagaimana tuh untuk bisa mengolahnya atau cari strategi atau kita pasar-pasarin dulu atau kita bagi-bagikan dulu, ada survei kah atau gimana tuh? Ada ilmunya nggak sih gitu? Ada ilmunya sebenarnya uji ngangenin ya. Oke. Uji ngangenin apa Jadi tuh? Bisa dikasih tahu nggak tuh? Ya saya juga belajar dan kalau misalnya teman-teman ada yang lihat YouTube juga ada namanya Jaya Setia Budi gitu. Bagus, Oke. bagus itu bagus. Jadi ada 7 formula buka bisnis langsung laris. Mm-mm. Di situ ada salah satunya kalau produknya makanan uji ngangenin. Jadi orang ketika dibagi dia mau nggak sih beli balik lagi repeat order mau nggak sih itu? Kalau di Telkom atau mungkin di Bu Lili istilahnya NPS, Net Promoter Score. Oh. Seolah-olah pelanggan kita kalau kemudian membeli produk kita akan membeli lagi dan menceritakan pada orang lain Ya. untuk membeli bareng. Ya, ya. Oke. Itu lagi. Nah, kalau sekarang beli pakai IndiHome is nggak mau putus Pak, pasti pakai IndiHome terus. Mohon maaf ini nggak settingan. Udah deh. Terima kasih. Sama-sama. Edik Pak. Iya. Kalau IndiHome tuh edik, Oke. kecanduan tuh. Ya. Jadi selain kan ada 4G tuh, Ya. satu lagi tambahan. Apa itu Pak? IndiHome karena edik kan Iya. biasanya kan gambling Iya. judi itu kan Iya, iya. kemudian girl Iya. gitu kan yang bikin edik kan Iya, gitu iya, kan. iya. Sekarang Kemudian- IndiHome. Sekarang tambahan IndiHome Ada tambahannya lagi IndiHome. Oke. Makasih itu testimoni nyata nih dari pengguna gitu ya. tolong ya tadi di capture khusus ya. Gitu tadi ya. Terima kasih banyak jadi lah saya dibayar Bu Lili abis ini nih. Oke, Karena siap. idenya laku ya. Ini ada penanya terakhir nih kelihatannya ya. Dari Brilian. Oke, silakan untuk Mas Brilian dibuka untuk kolom udah kelihatan tuh wajahnya. Monggo silakan. Kedengaran-kah? Suaranya mikrofonnya belum dinyalain Mas, kelihatannya Mas. Masih di mute. Cek. Masih belum? Siap, sebentar. Oke, sambil menunggu teman-teman sekali lagi, ini ada satu challenge yang sangat luar biasa.
cuma modal selfie Pak, itu Ya. dapat, saya koreksi lagi nih, dapat 1,5 juta lebih nih Pak. Oh, 200. tambahin lagi ya. Tadi Oh, iya. 250 kan? Benar. Ya, Ini tambah lagi. tambahin lagi nih. Jadi jangan dong. Jadi cukup apa itu namanya selfie doang sambil tuker poin dari My IndiHome yang ada hubungannya sama produknya Mas Angga ini tadi di outletnya, nanti langsung deh dapat hadiah gitu ya kalau kita pilih udah bagus, dan jangan lupa di tag di indihome.jatimbalinusra. Setengah jam yang lalu Ya. 1.250.000. Ya, ya. Setengah jam kemudian 1,5 juta. Naik lagi, Kalau Pak. kayak gitu saya tunggulah setengah jam. Jangan dong Pak, bandarnya tekor nanti Pak. Oke. Oke, silakan Mas. Mas Brilian udah bisa. Oke, siap. Silakan Mas Brilian. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Mas, Mbak, Pak. Mau bertanya ke Pak Uncus sih, apakah ada? Nggak ada di sini Pak Pojo. Di sini nggak ada Pak Pojo. Adanya MC magang di sini adanya. Apakah ada program Pak untuk program IndiHome nih untuk pelaku UMKM kayak seperti kita ini Pak, gitu, Ya. pelaku usaha mikro kecil gitu. Itu aja sih sama Mas Anggara sama Bu Angga. Saya terinspirasi sekali karena memang saat ini saya juga akan juga berusaha buka usaha lah. Ya. Dan juga dengan istri juga Ya. sangat terinspirasi sekali Mas. Makasih banyak ilmunya. Tadi menyimak sangat keren sekali. Udah gitu aja. Nggak ada pertanyaan nih. Oke, gitu aja ya. Oke, siap. Ini buat Pak Ponco nih kelihatannya nih. Pak, produk apa nih Pak? Ini saya di sini pakai POI bukan Ponco ya. Tapi menarik ya. Tadi yang disampaikan bahwa kita juga tidak akan melupakan yang teman-teman UKM ya. Karena Ya. bagaimanapun UKM ini yang membangun Indonesia kuat selama ini dari UKM. Ya. Jadi kita juga ada program khusus untuk ke UKM itu dengan dana bergulir. Dan bunganya juga cukup kecil, Ya. 3%, Ya. dibandingkan kalau bunga bank itu mungkin 3 atau 4 kali lipatnya, apalagi dengan masa pandemi ini. Sebenarnya 3% itu untuk kepentingan kita memastikan perputaran modalnya. Ya, gitu ya. siap. Nah, kalau teman-teman UKM berkenan silahkan mengajukan, bisa 2 cara menggunakan smartbusiness.co.id Ya. atau bisa juga datang ke kantor kita di lantai 11 ya, ke rekan-rekan di CDC ataupun DSK kita untuk mendapatkan bantuan kemitraan atau mitra binaannya Telkom. Oke. Nah, nanti selain juga pembantuan pemodalan juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya manajerial. Ini silahkan dimanfaatkan. Cuman karena ini acaranya Mas Anggara dan Mbak Rizka, jadi cukup sampai di situ saja. Ya. Saya nanti di roasting sampai ke sana. Ya. Oke. Oke, itu tadi 6 penanya yang Belum, beruntung. ada yang ingin ditanyakan ke beliau tadi, salut dengan UKM ini apa yang mungkin bisa mungkin dibagikan ke mereka sebagai seluruh UKM lah ya, bukan hanya tadi pertanyaan Mas Brilian gitu kan, tapi mungkin yang dirasakan oleh para UKM yang ada di Indonesia. Ya, monggo sebagai pesan-pesan terakhir. Ya, wih, jangan terakhir dong Pak. Belum ya, belum terakhir. Belum ya? terakhir. Jangan terakhir kan, kalau terakhir kesannya gimana gitu Oh, iya. Pak. Nah ini, ada pesan nggak buat para pelaku usaha nih yang sekarang lagi terinspirasi nih dengan kerukunannya dua sejoli ini gitu kan. Gimana keluarga rukun bisa kerjasama gitu-gitu. Ayo gimana tuh? Ya, Pak Iwan, mohon maaf ya, hari Sabtu Jumat masih lama, jadi bersabarlah. Lihatlah kerukunan ini sebagai keniscayaan, ya. Anggap seperti sinetron aja. Ya. Monggo. Oke, silakan gimana Mas Anggara dan juga Mas. Kalau rukun ya tadi sih kalau rukun awalnya juga kita berantem, Iya. tangis-tangisan, biasalah drama, apalagi kita juga waktu nikah nggak pacaran gitu kan, jadi Oke. baru setelah nikah tuh baru Enak ya kan? Nikah tanpa pacaran tuh enak ya. Nah, baru banyak kenal satu sama lain setelah nikah gitu Ya. kan. Nah, tapi kalau misalnya mau rukun gitu, intinya basicnya kita harus kenal blueprintnya, blueprint kita sendiri, Ya. terus blueprintnya pasangan kita. Nah, dari situ kita bisa mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Kita juga mulai bisa berdamai dengan
karakter dari pasangan kita. Jadi kita bisa mulai mainin tuh egonya apa, karena kita tahu ya. Jadi kita nggak ngukur sepatunya pasangan kita pakai sepatu kita. Kita tahu, oh saya tuh kan kalau mikirin tuh Pak, kayak rambu gitu loh. Iya. Apa kalau misalnya gitu iya, ya. jadi kalau ada Keluar masalah sedikit. langsung saya respon, spontanitasnya tinggi. Kalau Siap. istri saya tuh kayak, kalau Rizka itu kayak, kalau saya kayak Rambo, jadi tembak dudut gitu kan, tembak 1000 tembakan akurasinya paling 1-2%. Iya. Kalau Rizka ini dia nggak mau ngomong sebelum dia tahu benar-benar pasti bahwasanya jawabannya benar gitu loh. Oke. Jadi kayak sniper gitu Pak. Jadi dia diem tapi sekali tembak headshot gitu kan langsung. Nah dari situ aja jadi biang keributan di awal-awal. Iya Dek, gimana? Kamu ada pendapat kayak gini? Nggak ada. Apa kayak ngomong gitu loh. Kan kesel saya udah cerita panjang lebar, ternyata saya ada pendapat ya? Nggak ada. Aduh ya saya bilang Masya Allah. Ngomong Itu persis kayak apa? kayak kita stand up comedy itu nggak ada yang ketawa. Jadi sepatu takut loh Pak, bener Pak. Jadi kan kesel banget mangkel. Nah itu kayak gitu, hal-hal simpel begitu jadi keributan gitu loh. Iya. Kayak kalau kita banyak lagi kan ada 5 bahasa kasih. Ternyata bahasa kasihnya istri saya merasa, Rizka itu merasa disayangi kalau dapat hadiah. Iya. Kalau saya, tapi bukan hadiah yang besar, tapi kalau saya dari mana bawanya pulang bawa bungkusan apa, itu Iya. dia merasa dicintai. Sedangkan saya Heeh. merasa dicintai itu kalau misalnya ada dipeluk, Iya. nah, Kenapa tiba-tiba ya tadi ya? Tiba-tiba ada gitu. Ini ada apa ini? Ada apa tiba-tiba ada gitu. Kalau Langsung aja Bu Ridi gitu. ke saya enggak. Datang ke tempat saya bukan bawa bungkusan. Memang bawa bungkusan, tapi isinya tagihan. nah kalau itu kan bahasa kasihnya kalau buat dianya, tapi saya bahasa kasihnya kan saya pengennya perhatian, saya Ya. mau tas saya bawain itu, Ya. tapi dia akhirnya dia nggak ngerasa disayangin sama saya. Iya. Dia ngerasanya wah mas suami saya nggak sayang. Kalau bahasa kasihnya dia ke saya itu pelayanan. Oke. Padahal saya dia pagi nyiapin makanan, Ya. nyiapin baju dan Ini lain-lain. bukan sampai curcol ke saya, Bukan. Ini buat teman-teman yang mau rukun gitu kan. Oke, siap. Nah, perbedaan sudut pandang itu akhirnya saya merasa, kok kamu nggak sayang sih sama saya, kan saya pengennya dipeluk, pengennya Iya, saya iya. digandeng, Iya. apa gitu kan. Tapi padahal saya udah merasa sudah memberikan kasih sayang saya dengan melayani. Iya. Kamu udah begini, kok kamu nggak ada sih rasa terima kasih? Karena Mau beda. Terima kasih, Bang ya. Beda. Kalau ibaratnya Beda charger. handphone beda charger, handphonenya iPhone, chargernya pakai Android USB. gitu loh, Iya. USB-C. Akhirnya baterainya nggak full. Nah, disitulah jadi kecekcokan, dan ini program bisnis ada enggak ya? Jadi ke situ sih. Oke, jelas. Jadi ini bukan berarti saya sama Rizka nggak pernah ribut sangat gitu. luar biasa kalau kita mau bikin usaha dan itu mengikut sertakan sama istri, itu yang terjadi Ya, sehari-hari gitu. kan. couplepreneur kebanyakan masalahnya di situ kan ribut kan, masalahnya nanti gimana ketika di kasur dibawa nggak pillow talk kayak Nah, gimana dan lain-lain. gitu. Nah sebenarnya ketika justru pada saat kita mengenal satu sama lain itu, kalau misalnya kita nggak ketemu, nggak diskusi, itu rasanya ada yang kurang gitu, Ya, karena ya. kita udah ngerti itu selah-selahnya. Oh kalau sekarang saya gas, dia udah rem. Kalau saya butuh masukan, saya udah tahu lah. Ya, Celah-celahnya udah tahu gitu. Jadi Oke. memang nyambung banget gitu loh. Itu tuh komunikasi yang paling Ya, ya. penting gitu ya. Terus abis itu apalagi nih? Ini tadi tips kalau teman-teman mau bikin usaha sama istri sendiri gitu. Tapi untuk ke Istri depan, orang Istri orang lain. ya kan nggak mungkin seperti gitu. Ada yang menarik ya. Ya. Cowok ini kan banyak keinginan Mbak Rizka. Ya. Tadi banyak cerita dari sisi Mas Anggara. Jadi Mbak Rizka sendiri. Kan cowok tuh banyak keinginannya ya. Apalagi sekarang udah punya uang dan sebagainya ya, Ya. kan. Tadinya Gimana motornya ditarik ya. Dulu kan motornya ditarik. Ini saya Heeh. juga pengen punya motor, Heeh. pengen punya sesuatu yang membuat hobi saya tersalurkan gitu. Ya. Kalau Mas Anggara sendiri menurut Mbak Rizka gimana sih? Oh itu lagi di Nah, Kok jadi bahas ini ya? ini sebenarnya diskusi keluarga. karena ini penting. Ini penting biasanya. Penting Pak, betul, Penting Pak. biasanya Betul, karena memulai bisnis biasanya kalau di dalam awal-awal, apalagi udah mulai punya uang, itu Iya. kadang-kadang lupa. Betul. Gitu. Kadang-kadang lupa. Gimana Mbak? Ya, ini pastikan itu untuk Ibu Ponco Iya. melihat ya ini ya. Oke. Ada rekamannya nggak, Pak? Sudah Ada ya. rekamannya, nanti Ini disebar di-share lagi ya. Ibu Ponco ya. Udah oke, siap ya, aman ya. Oke, siap. Silakan. Bang dikat ya yang ini ya. Eh,
Kalau saya sih apa namanya ya kita review lagi gitu. Iya, oke. Kalau saya lebih challenge ke Mas Angga sih Pak. Jadi emang bener nih karena dia tuh orangnya memang ya itu banyak maunya. Oke. Terus Kelihatan kok, apa Mas, namanya spontanitas gitu Pak. Apa namanya lihat temennya punya ini jadi pengen beli Oke. lihat punya ini Iya, dan iya. tapi akhirnya setelah beli nggak kepake gitu. Oke, Nah, oke. itu Cocok. apa namanya kan sayang gitu Iya, ya Pak. iya. Ya, apa namanya? Kalau dia orangnya fungsional soalnya Pak. Karena saya orangnya fungsional jadi kebalik. Jadi akhirnya ya selalu saya challenge dulu. Ketika awal dulu ya udah saya benar-benar ya udah terserah gitu. Yang penting apa namanya ya selama itu ya masih baik lah Pak Ya, gitu. Terus selama tapi koridor tadi ya, bahwa mayoritas yang dibalikin ke usahanya gitu iya kan. betul. Ya, Nah, apa namanya kalau sekarang ya karena saya tahu beliau seperti itu ya akhirnya ya saya challenge dulu gitu. Bener nih mau ini. Jadi diendepin dulu lah Pak. Jadi Tapi nggak lirikannya Mas, Mbak tajam banget. gitu ya. jadi diendepin dulu Iya. benar-benar kalau udah pengen banget ya udah monggo Oh, gitu. ya. Tapi saya punya trik buat istri-istri di sini. Buat Bu Rini jangan kemana-mana gitu ya. Istri-istri nih. Bener ya, ini Mas Najib sudah ada linknya Pak Ponca tadi. Ponca sudah ya, aman ya? Oke, siap. Oke. Jadi tipsnya sebenarnya buat para istri itu sebenarnya gaji suami transfernya ke rekening istri. Oke, gaji suami transfernya ke rekening istri. Jadi padahal Mbak, gaji itu ada SPPD, ada uang makan gitu. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Mbak? Gimana tuh? Gimana? Itu aja. Enggak, jadi kan kebetulan saya tahu kan karakter kan ketika kita belajar kan ikut workshop Iya, iya. seminar bareng-bareng terus. Jadi ketika saya tahu polanya saya, karakter saya, terus udah gitu saya ngobrol sama dia, goalsnya kita apa sih? Ya. Goalsnya apa nih? Oke, saya karakter saya begini, boros ya, agak Ya. lebih boros Ya. dibandingkan Rizka, karena Rizka orangnya fungsional. Oke, saya nggak mau pegang uang. Ya. Saya nggak pegang uang, semuanya pegang di Sang Rizka, istri. betul. Saham juga semua saham perusahaan mayoritas Istri. istri semua gitu. Karena Berani ya? Oke, Kenapa? siap. Ya, Terus. kecuali saham ini ya, saham merah putih atau saham A-nya ya. nah itu kemarin saya udah niatan begitu Pak, tahu semua Pak. Repot Karena kalau semakin kayak gini. pinter Pak. Emang pinter lu sendiri. Lu juga pinter gitu. Enggak, karena itu memang komitmen dari awal, karena saya juga paham sebagai cowok gitu kan, diskusi sama dia, kita punya goalsnya apa, kita alignment lagi. Ya. Oh ya udah, ini strategi kita salah satunya ini, karena kalau saya yang pegang bisa kita nggak bisa mencapai goalsnya kita. Oke. Jadi ya udah pegang aja, karena dia orangnya fungsional, hemat ya. Ya Mas saya Anggara percaya nggak sama dia. minder gitu, istrinya lebih pinter gitu. Justru saya senang Pak. Ya. Bapak bayangkan ini satu loh Pak. Gimana kalau lebih dari satu gitu ya? Itu Pak Iwan, jadi Izin nih Bu. Waduh saya nanti saham mayoritas loh Pak ini. Tapi ini obrolan sangat luar biasa tuh. Jadi pada saat kita membuat usaha atau memutuskan untuk sama istri bekerja sama, itu bukan hanya obrolan di kasur aja, tapi semuanya harus saling memperbaiki diri gitu ya. Kalau dan misalnya- biasanya kegagalan usaha di keluarga gitu Ya. hancurnya juga karena bentrok antara suami dan istri. Ya. Komunikasi yang nggak lancar untuk tadi. UMKM. Karena UMKM yang kita bina juga awalnya bagus, begitu sudah mulai membesar gitu kan. Ya, Konflik challenge of interest itu yang kadang-kadang justru menghancurkan. Nah ini Tips and yang triknya luar tadi, biasa. ya itu mungkin sangat membantu sekali untuk teman-teman UMKM yang kebetulan ada hadir di sini dan mendengarkan talk show kita hari ini. Iya benar. Jadi berarti pertanyaannya sih bukan ilmu yang gimana-gimana gitu, tapi perbaiki dulu bagaimana hubungan kita sama keluarga gitu ya, sama ring satu dulu, baru kita ngobrolin bisnis kita mau ke arah kemana nih gitu kan. Jadi situ kan akan semuanya lancar lah, insya Allah seperti begitu. Sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Iya. teman-teman ini. Inspirasi Saya- banget. Bapak mau kemana Pak? Saya lihat waktu kita tinggal 10 menit. Ya main seperti itu. Sudah diingetin pula gitu ya. Iya bener, siap. Dan ini buat pemirsa yang ada di rumah, ini ada kejutan menarik nih. Kita berfoto bersama dulu Pak. Jadi Pak Ponco akan memberikan sebuah bingkisan kepada narasumber kita. Tapi sambil menunggu berfoto Bingkisan bersama. nanti yang dimaksud Mas Anggara tadi ya? Bukan. Ada bingkisan menarik gitu ya, ada plakat menarik. Tapi di kolom chat ya, itu ada satu link di mana teman-teman bisa mengisi feedback
survei terbaik tentang acara ini gitu. Nah nanti survei yang paling baik, yang paling keren untuk 10 feedback terbaik itu akan mendapatkan Rp100.000. Tuh kan bagi-bagi duit dari tadi Pak, ya kan? Jadi mulai dari yang pertama tadi kita udah bagi-bagi duit untuk pertanyaan, terus habis itu nanti kita ada selfie competition juga ada. Nah ini juga ada yang ngasih feedback juga akan kasih hadiah gitu. Nah, ada yang menarik juga Siap. buat para pemirsa yang Ya. hadir ke kesempatan ini, apalagi yang ikut live gitu kan. Bagi 5 pemesan bolu lapis Lapis pahlawan. kukus pahlawan. Iya, Lapis bolu kukus kukus pahlawan. lapis pahlawan. Ya, Akan mendapatkan link aja senilai 100.000. waduh. Jadi supaya beliau datang ke sini nggak sia-sia, produknya juga laku gitu Ya. kan. Nah, kita akan bagi-bagi giveaway-nya untuk 5 pemenang senilai 100.000 masing-masing. Ya. Kurang lebih itu ya. Siap. Jadi yang di sini boleh, yang di layar YouTube juga boleh, yang di Zoom juga boleh. Ya, bener. Untuk 5 itu tadi silakan posting tuh ke @indihome_Jatim_Bali_Nusra gitu. Jadi kita bisa tahu nih ini beneran beli atau enggak Ya, gitu. saya dapat kode satu lagi yang belum selesai saya sampaikan. Apa itu Pak? Terkait dengan high value customer tadi. Ya. Ya, bagi pelanggan yang mendapatkan addressnya sebagai high value customer, Ya. itu akan mendapatkan beberapa keuntungan. Ya, Salah satu keuntungannya tentu saja dia mempunyai service level garansi atau Benar. mungkin tingkat kecepatan layanan kurang lebih hanya 6 jam. Ya. Jadi kalau pelanggan high value customer tadi itu kalau terjadi gangguan maka dia dalam kurun waktu 6 jam harus segera selesai diperbaiki. bener. Nah, yang kedua, high value customer ini juga akan diprioritaskan untuk ketika ketika dia datang ke Plaza atau Telkom. Grapari Telkom Ya. grup itu untuk mendapatkan prioritas dilayani terlebih dahulu. Bener. Ya ini layanan ini diharapkan bisa memberikan rasa kenyamanan pelanggan IndiHome khususnya yang sudah menjadi high value customer. Benar. Dan yang luar biasa nih Pak, bisa datang di acara seperti begini nih Pak. Betul sekali. Nggak pakai bayar ya. Nggak Ya. pakai bayar, cuma dihubungi sama admin langsung dapat link pendaftarannya, bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Angger dan Betul. juga istri. Oke. Siap, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk acara ini. Pak Ponco. Sekali lagi, monggo. Mbak Rizka, terima Makasih, kasih Bang. banyak. Siap. Terima kasih banyak Mas Anggara. Siap, monggo untuk plakatnya. Nah, Oke. silakan Mbak. Pak Iwan boleh disertakan nggak enak juga karena sudah banyak roasting. Monggo, Pak Iwan, roasting. monggo, Saya silakan. silakan Pak Iwan Oke. untuk memberikan. Mungkin penasaran Pak Iwan ini yang mana gitu. Ya, Monggo, Pak kita Iwan, udah monggo. bertemu dengan Sini, Pak Iwan, saudara Pak, sini. kembar dari Mas Angger. Saya nggak akan berikan ke sampean. Kami menerangi dunia. Cahayanya berat ke sini Pak nanti Pak, biar seimbang. Karena tadi seperti kata Mas Anggara, saya harus memberikan sesuatu kepada Bu Rizka ini. Ya. Semoga berkenan dan menjadi kenangan terindah buat Bu Rizka dan Pak Anggara. Terima kasih banyak, Pak. Ada juga tuh yang satu lagi nih. Tas yang spesial sekali ini isinya. Oke, udah ya. Oke, silakan untuk satunya. Nah ini Pak Iwan. Monggo, Pak Gantian Iwan, yang ini. Biar Silakan. penerangannya lebih seimbang. Pak Ponco sama Pak Tetap Iwan. aja Iya. sebenarnya yang berdua itu. Terima Pak Ponco kasih sama Pak Iwan ini lucu banget ya. Bikin grup lawak kenapa Pak? Lucu Pak. Siap. Oke, luar biasa sekali betul. Boleh gantian Pak? Boleh gantian? Oh, gantian. Kita Oke, gantian. silakan. Enggak, maksudnya saya yang Gantian. memberikan oleh-oleh dari lapis kukus pahlawan. Jangan dong Pak. Ya, Kalau- ini nanti pertama buat Pak Iwan, yang Nah, kedua buat Pak Pung. siap. Saling memberi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak sia-sia di roasting terus. Dapat rezeki. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang berikutnya ini Monggo Bu, untuk dikasih ke Pak Pung. Oh iya, terima Siap. kasih. Monggo. Enggak. ya, Iya. nggak apa-apa Pak, saya ada ini kok, ada bunga. Tenang Pak, santai. Ya. Saya nggak butuh itu. Silakan Pak. Oh, Dami. oh, iya, Dami. iya, iya. Dami. Oke, siap. Tapi nggak Ini Pak. Pak ada Pak. Ada isinya. Oh iya iya. Oh, ada Ini produk baru kita hasil dari pandemi Pak. Iya iya. Ada almond, ada isinya ternyata kayak gini. Ini produk terbaru. Lu Silakan beli. jangan kenceng-kenceng ketahuan malu.
Siap. Sekali lagi terima kasih dan beri tepuk tangan buat kita semuanya. Buat pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi terus inspirasi teman-temannya untuk jadi HPC gitu ya. Ayo jadi HPC karena banyak sekali acara yang menarik gitu ya. Dan sekali lagi acara ini bukan hanya sekali, nanti akan ada acara ini yang berikutnya akan ada kabar yang menarik dan jangan lupa ikuti kompetisinya dan nikmati kenikmatan menjadi pelanggan setia dari IndiHome. Jadi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Angga Prameswara pamit. MC Magang silakan. Dari Ponco kasih clue satu lagi. Iya silakan Mbak. Ada IndiHome, pasti ada cuan. Woi, tepuk tangan lagi. Ada ini pasti ada cuan. Pak Iwan, Mas Angga, Bu Rika, terima kasih banyak. Terima kasih Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi ya. Siap, monggo Pak.